Detikers, kembali lagi bersama Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Selama 3 jam ke depan, Detikers bakal ditemenin menu spesial hari ini. Ada apa aja ya? Let's check this out. Gimana lebarannya, Detikers? Udah makan dan ditanya apa aja nih? Di balik keseruan lebaran, ada peran orang-orang hebat loh di belakangnya. Stay tune ya buat denger ceritanya. Detikers, ada yang udah balik ke kota belum? Atau masih betah nih di kampung halaman? Gimana ya pantauan arus baliknya? Simak selengkapnya di Detik Pagi. Setelah lebaran, bos Apple dan bos Microsoft mampir ke Indonesia nih, Detikers. Kira-kira mereka ngapain aja ya di Indonesia? Nah, itu dia menu hari ini. Selamat pagi. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin. Asik kepilih nih. Asik ya. Selamat datang kembali Detikers, welcome back di hitungannya kalau buat gue tuh ini hari ketiga lebaran. Iya, sekarang tanggal berapa? Tanggal 12 ya? 10. Iya, 3 hari plus Iya. 3 loh. Jadi gue tuh kalau dari dulu ya, misalnya masih dalam rangka mudik, biar gampang sebelum masuk kantor atau sebelum ke aktivitas normal tuh gue bilangnya hari lebaran keempat, hari lebaran kelima gitu. Oh iya, biar gak skip ya. Karena itu lagi libur kan ya, Andi. Iya. Biasanya tuh kayak lupa tanggalan, Bener. lupa hari. Ingatnya gitu. makanan, Iya, ingatnya opor. sambal ati ya coy ya. Ini gimana Di, lu udah makan apa aja? Wah gila sih, kalau gue tuh selalu makanan yang memang selalu tiap tahun ada coy. Apa? Jadi ada tante gue, karena kan keluarga nyokap gue tuh Sumatera. Jadi makan makanan kayak rendang, macam-macam lah ya. Bahkan ada kayak opor, lo milih opornya mau yang kuahnya pedas apa yang kuahnya plain. Gitu. Dari itu aja udah banyak opsinya. Nah tapi tiba-tiba ada satu corner sendiri, itu isinya adalah pempek dan juga tekwan. Aduh, enak banget empe-empe ya kan. Pempek dan tekwan. Kalau yang bulat apa Udah namanya? habis. Dia dikasih cukanya doang dalam bentuk botol Coca. Iya bener. Yang kadang disalahartikan sama Coba. air jahe. Bener. Oh iya bener. Iya. Daripada pakai bumbu Sebetulnya, kacang ya. sebetulnya tergantung cukonya cuko apa. Iya, kalau cukonya enak, dia dipakein apa aja enak tuh mas, ya kan? Iya. Kalau empeng-empeng bulat apa namanya? Adaan. Adaan tuh, gue suka tuh Atau adaan. kapal selam ya. Adaan. Telurnya. Telurnya. Ya. Terus lenjer juga gue paling suka karena gak rebek menurut gue. Iya Itu bener. simple makannya. Kulit yang tricky menurut gue kalau Iya pempek. kalau kekeringan tuh menurut gue agak susah dikunyahnya gitu. Iya, sama kalau misalnya yang jual kayak salah pilih ikan gitu ya, itu kadang jadinya amis. Oh, Gitu. ikannya harus apa? Ikan apa cuy? Ikan sapu-sapu kah? Tapi lu Gua- tahu gak? Kenapa ya ada mitos itu loh? Bukan mitos sih, tapi kayak urban legend. Jangan beli siomay atau bakso tahu sana atau pempek sana karena pakai ikan sapu-sapu. Karena memang dulu tuh ada yang investigasi. Dulu kan ada acara TV tuh kan yang investigasi apa Kayak gitu kan. bakso-bakso boraks gitu. Jadi diikutin nih tukang somai-somai atau tukang pempek yang gerobakan gitu kan, yang di pinggir-pinggir jalan. Mereka tuh cari ikannya tuh bukan ikan tenggiri atau bukan ikan apa. Mereka carinya ke kali-kali yang ada di Jakarta. Kemudian kelihatan tuh ikan sapu-sapu gede banget. Segede gini nih. Segede gini. Ternyata ikan sapu-sapu beneran ya. Karena dia secara kiloan oke tuh nambah banyak. Lebih murah dan rasanya juga mungkin lebih gurih. Tapi apa yang dimakan oleh ikan sapu-sapu ya? Karena since namanya sapu-sapu dia emang tugasnya ngebersihin Lumut. akuarium atau Iya, lumut-lumut di kolam kan. Oh gitu. Itu kalau di akuarium, kalau di kali. Iya ya. Oh, Bener, beda. kayak lele dong ya. Iya. Gue semenjak lihat tayangan Pelet. video itu. Gue lihat tayangan videonya di septic tank gitu. Terus gitu si penjualnya tuh sempat ada yang ngomong. Apa? Bu, kalau misalnya mau cepet gede lelenya, kasih makannya ini Ini. manusia. Dilihatin videonya. Abis itu Ya. gue gak pernah mau makan lele lagi teman-teman. Maaf. Padahal aku cinta banget sama lele. Lele tuh enak sih sebenarnya. Bener, meskipun Iya kata kan? nyokap gue rasanya kayak tanah. Itu juga tergantung di
tambaknya bersih apa enggak. Woi, masuk gak nih woi? Bentar-bentar udah gak puasa ya. Sembarangan makan makanan. Tapi gue kemarin nonton sebuah TikTok nih, Detikers ya, Indi. Jadi ikan sapu-sapu itu kan selalu di underestimate. Termasuk kita nih di Indonesia ya kan. Entah itu dijadikan tambahan untuk bikin somai, bikin pempek gitu kan dan lain sebagainya. Di negara-negara Amerika Latin kayak Venezuela, Kolombia itu adalah salah satu national dish mereka ternyata. Oh, berarti di Meksiko gitu ada menu sapu-sapu ya? Meksiko enggak, cuman di Amerika Latin yang bawah tuh. Deretannya Kolombia, kemudian Venezuela gitu. Wow. Gitu. Dihidangkan seperti apa? Apakah seperti ikan emas bumbu kuning? Mereka yang banyak cucuknya gue bete tahu, padahal enak. Iya. Tapi iya, tapi itu mereka mostly kayak cuman dibakar, kemudian dipakein bumbu-bumbu tradisional mereka, udah kayak that's it. Gue wondering sih kalau dibikin sama bumbu Indo, karena bumbu Indo lebih banyak dan kaya rasa kan ya. Lebih banyak rempah-rempah dan herbsnya, belum ada yang versi nanti diungkep ya kan. Tapi kata gue mah ya, kalau makan ikan sapu-sapu terus kemudian disajikan kayak kita makan ikan kuning gitu ya. Lu siapin ini, apa namanya? Palu. Kan keras dia. Oh, iya ya? Iya. Oh. Keras dia kayak lu makan kepiting gitu. Oh iya. Jadi bahkan kalau di tempat pembukanya. resto seafood harus ada kayak jepitan khususnya lagi ya. Kalau Eco gimana lebarannya dan apa yang lo kangenin dari makanan lebaran misalnya? Kalau lebaran sih udah pasti sama kayak lo, opor. Kalau di rumah gue tuh ada rendang, sayur labu. Dan nyokap gue tuh kalau lebaran dia tuh suka bikin kue kering gitu. Jago masak kue tante ya? Iya, jadi kita tuh kalau lebaran nggak pernah beli karena nyokap tuh selalu bikin. Dan ketika kita nyobain kue yang bukan dimasak sama nyokap gue sendiri di rumah gitu kayak rasanya aneh ya mah. Benar. Karena dari dulu mungkin lo udah terbiasa dengan dan familiar ya dengan bikinan nyokap lo. Bener. Gitu. Kayak misalnya makan kastengel nih gitu ya di tempat orang atau di mana gitu ya. Kurang Wisman nih mah. Langsung bisa kayak jadi juri gitu ya. Iya. Seru. Dijual nggak tante bikin kuenya, siapa tahu ternyata. Dulu sempet. Tapi abis itu kan udah capek. Iya sih bener ya. Karena kan tante cuma pengen bikin buat keluarga ya. Aduh seru banget nih. Terus apa lagi Cok yang lo apa ya yang bisa lo review dari lebaran kemarin? Lebaran of course yang selalu gue suka dari lebaran itu adalah kalau kita di ibu kota gitu ya. Masih ibu kota kan ya? Iya. Belum ya? Udah belum sih? Udah ganti ya? DKJ daerah khusus Jakarta, bukan ibu kota lagi. Oke, gua ralat berarti ya. Gak cuma di Jakarta tapi juga di sebagian besar kota-kota besar di Indonesia itu kan pasti lowong gitu ya. Karena ditinggal sama warganya untuk mudik ke kampung halaman masing-masing. Itu adalah momen yang paling gue sukain ketika lebaran. Bener, kosong melompong ya. Kosong men. Entah kenapa, jadi ini buat yang warga DKI Jakarta asli nih, daerah-daerah Betawinya kental ya. Kayak ada tim kita tuh namanya Askia, anak magang kita. Itu tuh jadi ngerasain berarti dong Askia ya, kalau Jakarta lagi kosong tuh lu happy. Lu Betawi asli Askia? Betul ngomongnya udah, apa? Eta. Tuh kan. Apa sih? Kenapa? Oh iya. Lu tau gak suaranya kayak siapa? Siapa? Yang Bajawa? Oh, tahu yang adik kakak itu kan? Adiknya. Arafah. Suara lu, Arafah. Oh warga Depok, tetanggaan sama Bu Ayu berarti ya? Oh iya bener. Sama Ayah Ojak. Tapi Askia ini tuh dia jadi aslinya kakeknya orang Mampang, banyak tanahnya. Jadi juragan kontrakan. Oh. Hebat ya gitu. Enggak apa-apa. Nanti Eco belum tahu Askia, Tikus juga belum tahu nih. Haskia lu gak mau apa kasih tanah buat kita nih, kita bangun kos-kosan. Kita bikin kos-kosan 50 kamar. Bener. Ntar bagi rata. Ya bagi rata nanti ya. Oh iya baiklah. BBB ya. Bincang-bincang bisnis. Harusnya segmen Detik Sore ya kayaknya. Ya. Detik Sore udah siaran belum hari ini? Kita mah udah. Iya. Gimana nih Mai nih sama Edo biasanya nih? Iya. Udah belum Bu Arfi kira-kira? Sore ada ya. Oh iya. Oh iya kita tanya. Detik Sore nanti kasih tahu ya. Lo makan apa aja kemarin lebaran?
Edo tuh betul gak lebaranan ya? Maya lebaranan gak sih? Maya lebaranan. Maya lebaran ya. Nanti Maya makan apa kasih tahu juga. Itu dia. Berarti tapi jadi pengen nanya, Askia tuh jangan-jangan salah satu yang itu ya konten-konten di Sudirman pasang tenda di tengah jalan terus foto. Itu pernah kan tahun-tahun sebelumnya juga. Iya. Enggak ya. Bagus. Jangan ya, maksudnya takutnya ya foto aja jalannya kosong tapi jangan tenda gitu. Iya, nggak usah bikin apa Takut sih. ada yang wing gitu. Tapi ini gue penasaran nih. Apa? Menurut lo rating kue lebaran dari enak sampai kurang enak menurut lo apa? Gua punya. Dan kemarin kebetulan rekomendasinya hampir mirip sama yang diterbitkan sama Detik Food. Oke. Rata-rata kue yang ini sih yang udah terkenal. Nomor 1 tapi kalau buat gue Putri Salju. Putri Salju, oke. Kedua gue suka banget itu lidah kucing. Oke. Baru ketiga kastengel. Keempat nastar, bahkan enggak nastar menurut gue nomor sekian. Tapi dia tuh selalu ada. Jadi kadang mau gak mau juga gue makan meskipun gue gak doyan banget. Nyokap gue nomor 1 nastar tuh demen banget. Gue top 3 gitu. Nastar. Lo jadi top 3 apa aja? Nastar, terus? Putri Salju nomor 2. Runner up 3-nya adalah kastengel. Wow, kastengel. Silakan yang masih mau ngirim kue-kue lebaran, kita masih menerima Detikers ya. Jalan Tendean, Kafling 11-12 ya. Atau kirim cookies juga boleh, cookies yang apa tuh? Yang slow apa? Yang slow cookies itu loh. Apa slow cookies? Kok slow cookies sih gue bilang apa sih? Yang kayak yang di mall-mall itu loh, Di. Apa? Cookies apa sih namanya? Kok gue jadi bingung. Merek itu tuh bukan? Merek yang terkenal. Depannya D. Gak tau gue taunya kebiasaan kue Bandung kan. Tapi somehow gak semua toko-toko cookies yang kayak gitu ya, dia bikin cookies enak menurut gue. Bahkan gue gak pernah beli cookies yang itunya, gue suka beli donatnya. Oh, jadi ada donatnya. berarti nanti gue beli itunya deh kalau gitu. Donat sekarang gue ada yang donat kesukaan gue. Ini boleh sebut merek gak nih? Sebut ya. Nanti diedit katanya. Ya nanti tayangan berikutnya diedit, gak boleh ada. Gordon. Oh gue gak tahu. Wah lo harus cobain itu enak banget. Kemarin tuh gue menunggu-nunggu untuk mendapatkan si kastengelsnya Pandor. Wah. Tapi selain dia laham satu, dan gue tuh kan gak pernah mau visit ya, karena gue kayak aduh gak punya tenaga lah gue jalan ke sananya. Terus gue cari-cari di online, gak pernah ada, dia tuh selalu dari awal bulan puasa sampai terakhir tuh out of stock mulu. Jadi kayaknya emang kudu visit. Gue dapet deh. Kudu beli langsung kayaknya. Jadi kan kemarin gue sempet bukber di rumah teman gue ya. Kok ada kastengel Pandor udah kebuka. Tidak usah ragu-ragu dong. Kayak, boleh gak? Iya boleh. Gak lama ya abis dong sama warga ya kan. Itu mahal gila sih menurut gue untuk sebuah kue lebaran menurut gue itu bisa dapat 3 toples. Yang gede bisa sampai 700. Hah? Iya memang. Lebay banget. Nah makanya. Coba Detikers kasih tahu dong kamu biasanya beli kue-kue lebaran standarnya berapa? Ya. Kalau gue jujur aja ini buat, tapi it might vary, jadi mungkin tiap daerah beda-beda, tiap tempat beda-beda. Kalau gue di Jakarta ya, Jakarta Selatan, beli dari tim MUA kita ada yang jualan dan harganya worth it menurut gue itu 100.000 pas. Oh ya memang kalau yang masih kisaran 100, 125, 150 itu masih oke menurut gue. Bahkan menurut gue kayaknya gue 130 gitu males deh. Even better kalau di bawah 100 ya sebenarnya. Cuman kayaknya sekarang apa-apa mahal kan. Iya cuma kadang kalau di bawah cepet untuk di sekitar Jakarta ya. Gue kalau di Bandung masih percaya lah. Gue kayak duh yakin gak ya gitu. Kayak pengen coba tester dulu. Bener. Tapi biasanya orang jualnya kan pas lagi puasa. Bener. Gitu. Kadang kalau gue juga nyicipin kue-kue lebaran di Jakarta itu adalah biasanya dapat dari hampers nih. Oh iya, makasih gitu udah kan. kirim-kirim hampers. Makasih kirim-kirim hampers. Kan kayak misalnya dari kantor kan juga biasa ada hampers. Kayak dibagi-bagiin kan. Kayak ini mau ambil apa kayak. Wah ini enak juga di nastar nih. Mereknya apa nih? Kan kayak kita. Mereknya apa nih? Wah ambil aja lah gitu. Ambil aja deh gitu. Jadi next time-nya kalau kita mau beli kan kita jadi punya referensi gitu loh. Kayak next-nya mau beli apa lagi. Bener. Jadi makasih ya buat temen-temennya yang juga udah sumbang sih mau ngasih hampers ke anak-anak media. Karena gimana pun juga kita ntar insya Allah review ya. Kalau emang enak kita pasti akan kasih tahu ke teman-teman kita. Gue kalau makanan enak gue pasti akan gue rekomen ke orang lain. Bener minimal kita kalau menemukan makanan yang enak kita pasti akan automatically secara ikhlas lahir batin ngepost di Instastory. Oh itu mah gue lillahi ta'ala gue ikhlas bener. Bener ya. Itu dia Detikers ya. Pokoknya serba-serbi lebarannya. Mudah-mudahan kamu juga punya hari lebaran yang menyenangkan. Dengan orang-orang terdekat dan juga siapapun ya. Mungkin kalau yang keluarganya jauh ada teman-teman ya. Kalau teman-teman juga kayaknya pada pulang kampung ada tetangga ya macam-macam lah. Ada teman kantor juga. Bener. Jarak boleh jauh.
Kalau WhatsApp mah tetap deket ya. Bener, asal ada kuota dan Bener ada bener bener wifi-nya. bener bener. Nanti kan kalau gitu lanjut Mhm. lagi yuk, kita mau bacain aja berita-berita, informasi Betul. yang menyenangkan. Mhm. Karena kita juga minggu lalu sudah pack banget dengan Mhm. berita-berita politik yang Wah udah sampai bosen ya, Ndi, ya. lumayan penuh Mhm. banget ya. Mhm. Aduh aku lagi lemot nih Mhm. internetnya, coba aku mau cek Coba, dulu aja di nah HP aku. untuk, Detikers yang sekiranya di kilas, mudik kemarin ataupun mau pulang, di arus mudik tahun 2024 ini, Ya, gue ingin berpesan jangan sampai buat lo yang, naik kereta api atau enggak kereta api sih sekarang ya, kereta aja ya. heeh, karena ada yang listrik juga ya, biar Iya, cepat. jangan turun di stasiun yang tidak sesuai dengan, tiket yang lo beli, Mmm, gitu. Kenapa? Karena di tengah antusiasme mudik biasanya memang, penumpang kereta api itu dihimbau untuk terus mematuhi yang namanya aturan, ketika kita naik kereta gitu ya. Salah satunya adalah ketentuan tiket, relasi kereta api nih. Sejak 3 Agustus tahun lalu, KAI menerapkan kebijakan bagi traveler yang sengaja melebihi relasi atau misalnya, lu harusnya turun di stasiun Bandung gitu ya, tapi taunya, lu bablas sampai Tegaluar. Nah itu tuh nggak boleh, oh, gitu. Nah ini bakal dikenakan sanksi katanya. Jadi sanksi atau denda yang dikenakan bahkan bisa mencapai 2 kali lipat dari harga tiket yang lu beli. Jadi aturan ini tidak hanya sebatas tentang denda, tetapi juga berujung pada larangan naik kereta api sementara waktu. Ih, di-ban loh wah, kalau lo salah turun ya. heeh, Joni Martino selaku VP Public Relation PT KAI menjelaskan bahwa kebijakan ini diberlakukan untuk menjaga kenyamanan bersama serta menegakkan tata tertib di dalam kereta. Melalui langkah-langkah pengecekan yang rutin, KAI berusaha memastikan bahwa setiap pelanggan mematuhi relasi yang tertera di tiketnya gitu. Jadi sekali lagi bagi yang kedapatan melebihi relasi atau turun di tiket yang tidak semestinya akan, dikenakan denda yang harus dibayar secara langsung di kereta dan diturunkan pada stasiun kesempatan pertama, alias di stasiun berikutnya lu harus turun karena lu melebihi, tiket yang seharusnya betul, tuh gitu. jangan curang Detikers ya. Ini juga jadi himbauan, Ya, bukan masalah kamu dikeluarin mhm, aja saat itunya, tapi mhm, seinget gue juga memang ada catatan dari PT KAI, mmm, nanti tuh lo jadinya di-ban. Dan iya, setelah lo di-ban, lo mhm, tuh nggak boleh traveling selama kalau nggak salah tiga mhm, puluh hari, mhm, nanti kalau misalnya lo gitu lagi ketahuan lagi kelipatan tuh. iya, 60 hari nggak boleh kayak gitu lagi nggak boleh mhm. kayak gitu 90 hari dan akhirnya lo nggak bisa naik kereta api beneran, rugi banget. Bener, karena jatuhnya dengan ketika, kita melebihi batas relasi atau kita turun di stasiun yang tidak semestinya gitu ya, itu bikin, manifestasi, penumpang kereta itu kan otomatis juga chaos Ya, gitu kan. Jadi kayak, pemerintah dan juga manajemen dari, PT KAI juga nggak bisa input data yang benar. Amit-amit mhm, kalau ada apa-apa gitu kan, mhm. entar salah, lihat manifestasi penumpang kan jadinya merembet ke mana-mana. Bener, mendingan manifestasi apa mimpi kamu ya kita manifest. Apa Betul cita-cita kamu? sekali. Cita-cita saya Ingin menjadi orang kaya. amin, we are all, aren't we all. Karena kalau udah kaya nanti bisa jalan-jalan kemana mana aja, Iya, Cok. gue tuh pengennya gini loh, Ndi, pengen umroh nggak pakai mikir Iya gitu, bener, kayak ya Allah, ya kan? kayak misalnya Mas Randa nanti ya Allah pengen Mhm, doanya langsung dijabah, sholat heeh, Jumat langsung di Mekah, iya, gitu, amin ya kayak Allah. Mas Randra nanti kan, apa, race-nya, maratonnya nggak di Indonesia lagi, di luar negeri Iya, misalnya kan, nggak pakai bener. mikir. Arfi juga Heeh, itikafnya langsung ke Masjid heeh, Nabawi, hebat loh Arfi hebat. kemarin itikaf mulu kayaknya ya. Iya, Gue sampai lihat-lihat story gila, Instagramnya hebat bagus banget Vi. ya dan iya, dan juga Arfi udah hafal 30 juz sama Ramadan, Masya Wih, Allah. Bener, Mama Dede mah kalah. bener ya. Pokoknya Arfi mah udah bisa mimpin sholat dengan Mhm, surat-surat pendeknya, surat mhm. Al-Baqarah dibagi 4 gitu. Waduh, sholat Isya mah lu panjang nih. Panjang, bener Eh, ya. Nah ini heeh, dia Detikers ya, kita mhm, mau rekomendasiin ada tempat wisata keluarga di mhm, Batu yang asyik dan menarik ya. Tapi mhm. kalau yang satu ini sih menurut gua lo nggak usah kayak kayak melintir ya, tajir Iya, melintir nggak usah. dateng aja pas lagi mudik juga bisa Iya, dan ini. ini juga masih sangat terjangkau, murah Mhm, meriah, tapi yang pasti keluarga juga senang ya. Nah, Detikers, yang pertama mungkin kamu bisa datang ke Kota Batu, Jawa Timur itu ada yang namanya Museum Angkut. Jujur nih, papaku aja selaku pecinta otomotif, dia fotonya di Museum Angkut sama mobil yang udah apa namanya, udah
tua gitu ya, yang udah antik gitu. Karena ini mungkin buat kamu juga yang seperti papa aku yang suka-suka sama, otomotif pasti akan ngerasa dimanjakan banget. Bahkan buat kamu yang gak usah Mhm, pecinta otomotif kayak cewek-cewek juga mhm, ya, jarang kan misalnya yang pecinta otomotif tapi banyak banget pengetahuan yang bisa kamu dapetin dan kayak, "Oh ada loh bentukan mobil kayak gini," ya, dan dan estetik dibuat tempatnya ya? bener, jadi bagus banget juga nih kalau kamu foto-foto ya. Lokasinya ada di Jalan Terusan Sultan Iya, Agung nomor 2, Ngaglik, Kecamatan Batu, Jawa Timur. Tiket masuknya 100.000 sampai dengan Rp120.000 per mhm, orang. Berikutnya ada nomor 2 Taman Langit, tapi bukan lagunya Peter Pan atau Noah. beda nih. Taman Langitnya beda. Kalau yang satu ini, Mhm, kamu emang bisa foto-foto dengan tema negeri dongeng. Ya, tempat ini juga terkenal akan cahaya cakra manusia mhm. yang dipresentasikan oleh sosok bidadari seperti dua patung perempuan bersayap yang ada di dalam lokasi wisata. Selain Ih, itu, bagus Taman ya. Langit juga menghadirkan patung-patung lain dengan beragam bentuk mulai dari Mhm, angsa, sarang burung, burung garuda, mhm, tuh. Singa dan juga mhm. masih banyak lagi. Ada burung elang juga ya. Arfi sama Randa sukanya burung elang. Mmm. Elang, ya burung Ih, harga elang. tiket masuknya murah ya, Ndi, ya? Cuma 10.000 per Ih, murah orang. murah 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 banget. Tuh bisa Mhm, lihat-lihat burung nanti di sana mhm, ya. Ada di Jalan Gunung Banyak, Gunung Sari, mhm. Kecamatan Bumi Aji, Kota Kota Batu. Batu. Lalu ada Gua Pinus Pujon ya. Ini tuh buat kamu yang pengen lihat-lihat pinus lah udah pasti. Pokoknya harga masuknya 10.000 per orang. Lalu Iya, ada BNS nih, Batu Night mhm. Spectacular. Ini ceritanya kamu bisa foto-foto kayak spot foto Menara Eiffel gitu ya. Sama ada Ini di kereta, alun-alun Kota Batu deh kalau nggak salah. iya, terus udah gitu dia tuh kayak ada kereta ala film Mhm. Cinderella-nya gitu. Dan ini masuknya, mmm, 35.000 sampai 40.000 per orang. Di Jalan Hayam Wuruk nomor 1 Oro-Oro Ombok, Kecamatan Batu, Kota Batu. Lalu ada Wih, Batu Love Garden, sesuai ih dengan banyak ya. namanya, pastikan kamu foto Mhm, untuk background lope-lope gitu, mhm. cielah lope-lope ya. Harga tiket masuknya 60.000 sampai 80.000. Itu di setiap destinasi wisata nih Ada yang mulu ada ya? di Indonesia. Ini pasti ada spot selfie yang bentuknya love gitu kan, atau bentuknya sayap gitu. Itu Oh kenapa ya? kemarin gue di Jogja ada yang bentuknya tuh Enggak, gini, gue tuh tangan gue gede. tuh bingung siapa yang menciptakan tren, spot selfie bentuknya Kenapa love, ya? terus Apa sayap ceritanya buat gitu. Enggak, nggak pernah, karena rame mulu. heeh, Iya, iya, terus buat couple kali ya gitu, heeh atau bawa heeh heeh. anak gitu. Kalau gue sama temen-temen gue kayaknya gak usah lah Nggak gitu, usah gak lah usah. gitu. Kita kayak lihat sekilas aja, Rame Bu Arfi antri, Bu Arfi. antri, lu jangan menggiring opini, mentang-mentang baru lebaran. Minta maaf lagi. Tapi emang kayaknya kalau ke Batu tuh nggak afdol kalau nggak main ke Jatim Park ya. Wah, 1, 2, 3 Satu 2 3 loh. Jatim Park ya. Ini emang, daerah Jawa Timur tuh nggak cuma terkenal karena, tempat-tempat yang luas-luas kayak Mhm. ini Jatim Park 1 2 3 di Surabaya ada apa, Apa? Tunjungan Plaza sampai 6. Oh iya bener itu mall-nya bisa nyasar sih menurut gue. Kalau bukan anak Surabaya asli Iya, gak hafal sih ya. heeh, bener bener. Heeh, udah gitu Jatim Park 1, 2, 3 beragam ya. Jatim Park 1 maksudnya 100.000 per orang, Ya, Jatim Park 2 140.000 per orang, dan Jatim mhm. Park 3 70.000 per orang. Lalu Nah, ada Coban Talun, ini bener nggak mhm, bacanya ya? Ini air terjun. Nah, kamu mmm, bisa ke Coban Talun dengan 10.000 per orang di Dusun mhm, Wonorejo, Desa Tulungrejo, Bumiaji, Kota Wisata Batu. Lalu ada alun-alun Kota Batu juga. Ini tentu saja gratis di Jalan mhm, Diponegoro, Sisir, Kecamatan Batu, Kota mhm. Batu ya. Oke, jadi komplit nih ya. Silakan dicoba. Mhm, Kemarin pas libur aku mengunjungi saudara-saudara aku di mhm, Bandung ya. mmm. Begitar, jegrejreng. Oh, Iya, masa enggak? aku masih dikasih THR jujur aja. Kok Aku enak sih, masih Ndi? dikasih uang baru sama bokap gue. Kok enak sih, Karena ya Ndi? bokap gue ngetritnya masih kayak bocil semuanya Bapak gua gitu. nggak gitu. Oh bokap gua tuh suka ada di kantornya nukerin uang juga kan. Ini kayak di sekitar kantor kita juga ada Bapak Randra kan. Bapak Randra juga suka nukerin uang baru buat bocil. Nah bokap Iya. gua tuh kayaknya juga ngerasa, Heeh. ah gue masih punya bocil. Nah, Seneng ah nuker. Jadi mungkin menurut gua ya, heeh. itu nanti Mas Randra juga akan terbiasa sampai dia anak-anaknya udah gede. Oh, mungkin. Kayak yang di terminal gue lihat nih, atau di lampu merah gitu. Uang 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 uang, uang baru gitu kan. Iya. Di lampu merah ada yang suka kayak Itu gue gitu. pengen tahu dong kalau yang jual Mhm. gitu berapa sih mereka nyuaninnya? Tipis itu pasti.
Oh jadi uangnya diambil ya beberapa, oh gitu. Kayak misalnya harusnya ada 10 lembar jadi cuma ada 7 lembar. Banyak juga. Ya Allah. Tapi makasih ya buat orang tua yang masih nukerin uang baru buat anaknya meskipun anaknya udah gede. Gue tuh kadang suka terharu ngeliat bokap gue karena mungkin dia ngerasa kayak ya ini udah habit gue dari dulu gitu nukerin uang baru buat anak-anak gue. Tapi sekarang udah pada punya, ya dia juga gak akan nolak sih menurut gue. Iya itu betul sekali. Gue sih seneng banget kalau misalnya dikasih duit. Siapa zaman sekarang orang dikasih duit gak mau? Bener, ya itu kan? Gak akan pernah ada ceritanya orang nolak dikasih duit. Makanya orang banyak yang korupsi. Wah ngeri banget. Dikasih duit, bener. Masa ditolak? Bener. Ya gak? Ambil dulu, ketahuan apa enggak belakangan. Jangan dong, jangan. Coy amit-amit. Itu tuh dimulai tuh cikal bakalnya dari nilep uang LKS. Nilep uang paket. Gue SPP, asal berarti bukan. Enggak, gue sekolahnya negeri jadi gak seberapa kalau mau nyoceng ngapain nyoceng, udah bayarin aja. Gue juga negeri sih dulu. Cuman gue kadang bilang kayak mesti beli LKS ini. Iya. Gitu. Tapi kenapa ya kita tuh kayak LKS 7.500. Bilangnya 10.000 gitu. Pembulatan terdekat aja ya pengennya. Tapi padahal bisa pembulatan terdekat ke 5.000 ya. Tapi gue rasa orang tua kita tuh tahu loh dulu. Tapi iya sih. Gue rasanya gitu sih. Iya benar-benar. Karena kita kan maksudnya ngelihat teman-teman kita yang maksudnya udah pada punya anak misalnya gitu ya. Kayak terus anaknya udah mulai gede terus kayak beli apa gitu. Iya benar. Perasaan dulu kagak gitu. Oh iya, bayar uang renang. Les renang, kemudian les bahasa Inggris, kemudian les matematik misalnya kayak. Berarti source of income kita banyak ya dulu tuh sebetulnya ya. Jadi pas kita cari uang sendiri kita kaget ya. Ya Allah ternyata dunia sesulit ini. Iya. Bener. Dari kecil kita udah hard worker. Tapi kan itu income-nya pasti. Kalau di dunia ini kan tidak pasti ya. Di dunia nyata. Gitu. Oke deh, Detikers, kita nanti akan kembali lagi dengan update-update seputar arus balik juga dan situasi lalu lintas terkini pastinya. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Kembali lagi Detikers, masih barengan sama Indi dan Eco di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Ayo nih absen dulu yang udah pada bangun. Mentang-mentang masih libur. Bukan patokan juga untuk lo leyeh-leyeh atau mager-mageran seharian. Karena believe me kalau lo libur tapi kerjanya cuma tidur-tiduran itu pusing juga. Pusing, capek juga badannya jadi gak enak nih. Kayak lo abis kayak kerja seharian capek gitu. Jadi menurut gue tetap beraktivitas sewajarnya tuh sangat direkomendasikan sih. Karena kemarin 2 hari mungkin udah silaturahmi ke tempat sanak saudara, keluarga gitu ya. Mungkin ada dari Detikers yang hari ini mau silaturahmi ke rumah mantan. Dia adalah pemenangnya. Lo pernah pikiran Cok kayak gitu? Silaturahmi itu kan gak boleh terputus gitu. Benar. Kalau mungkin kemarin putusnya karena keadaan gitu ya. Tapi padahal kalian masih sama-sama sayang atau saling mencintai. Memang momennya belum pas gitu kan. Ada baiknya dicoba lagi silaturahmi. Mana tahu kemarin jodoh yang sempat terputus disambung lagi jalan ceritanya. Wow. Ya. Tapi gimana dengan katanya kalau lo sama mantan balikan lagi tuh lo kayak membaca buku yang udah tamat dan udah tahu endingnya akan terulang lagi. Itu kalau misalnya ceritanya berakhir nggak baik. Baik, Gitu. Kalau misalnya cerita yang sekarang kita bahas nih endingnya tuh sebetulnya unexpected gitu ya. Mereka punya sama-sama goals masing-masing tetapi terhenti jalannya karena satu dan lain hal. Iya. Gitu. Itu padahal itu rasanya gak enak ya dia. Iya sih benar ya. Kayak duh kenapa sih? Karena kan there's no such thing as putus baik-baik aja ya. Pasti ada something tapi something that we cannot control. Iya. Gitu. Jadi kayak misalnya mungkin dulu terputus karena restu misalnya. Oh iya seperti kata Mahal ini ya. Bener. Kamu jangan sampai melawan restu. Jadi yaudah kita end up separate ways. Atau mungkin karena yang salah satunya keterima kerja di luar negeri. Oh iya bener. Yang satunya mau punya karir di Indonesia misalnya. Bener-bener ya. Aduh tapi siapa nih Detikers di antara kamu yang udah ke rumah mantan boleh kasih tahu Indi dan juga Eco di kolom chat. Tapi kalau sekarang kita mau ketemuan juga sama yang mau kita ajak silaturahmi. Ini kita mau laporan traffic dulu ya?
traffic Oke. dulu. Kita pengen tahu di Detikers kira-kira kalau di hari ketiga lebaran ini atau di tanggal 12 April ini kondisi lalu lintas seperti apa? Gue taruhan Yes. menurut gue masih kosong sih, Cok. Kalau gue tadi jalan ke sini sih sepertinya masih agak lowong juga di sejumlah ruas. Nggak tahu kalau mungkin siangan agak macet ya. Iya, taunya orang-orang pada keluar silaturahmi juga ya, Bener, gitu. bener, bener. Jadi langsung aja kita ketemu sama teman-teman dari NTMC Polri. Boleh laporan Kak? Baik, terima kasih rekan-rekan di studio. Terima kasih juga ini. Benar sekali H+2, di mana setelah Lebaran, saat ini saya sedang berada di kawasan Jalur Utara Semarang, Jawa Tengah, di mana Lebaran, kami H+2 Lebaran kondisi lalu lintas di beberapa titik di kawasan Jalur Utara Semarang, Jawa Tengah, tepatnya di kawasan persimpangan Tugu Muda, Semarang Kota. Saat ini terpantau ramai dan lancar. Terlihat beberapa kendaraan dari arah Banyumanik atau yang akan mengarah ke arah kota Semarang nampak terlihat ramai dengan kecepatan kendaraan masih bisa ditempuh kurang lebih dengan kecepatan 30 hingga 45 km per jam. Dari arah Jakarta juga yang akan mengarah ke arah Solo ataupun Yogyakarta, nampaknya relatif normal dengan kecepatan kendaraan kurang lebih 40 km per jam. Namun karena arus lalu lintas di kawasan ini agak lengang, kami himbau bagi para pengendara, tentunya Anda selalu berhati-hati dan waspada. Pastikan Anda senantiasa menjaga batas normal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda. Tentunya kami ingatkan juga bagi para pengendara agar tidak melawan arus karena pelanggaran ini tertuang dalam pasal 287 bisa dikenakan sanksi berupa kurungan 2 bulan serta denda paling banyak Rp500.000. Dan dari arah kota Semarang yang akan mengarah ke arah Jakarta nampaknya juga masih terpantau relatif normal. Didominasi baik itu kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Dan kami himbau untuk senantiasa berkonsentrasi tinggi, jangan menggunakan handphone saat Anda berkendara, karena tentunya selain mengganggu konsentrasi saat mengemudi menggunakan handphone bisa menjadi penyebab kecelakaan. Dan jika terbukti menggunakan handphone saat berkendara, diancam dengan kurungan 3 bulan serta denda paling banyak Rp750.000 loh, Detikers. Dan kami juga menginformasikan bahwa berdasarkan dengan data IRSNS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi ada 254 kasus celaka lantas dengan rincian 45 orang meninggal dunia, 48 orang luka berat, dan 366 luka ringan. Dari 254 kasus celaka lantas tersebut, 34%-nya terjadi karena kecerobohan pengemudi. Faktor penyebab laka juga diantaranya karena berkendara saat mengantuk, lalu tertidur sehingga kehilangan kendali, dan terjadilah kecelakaan yang biasa kita kenal dengan microslip. Tentunya sebanyak 36% laka didominasi pada pukul 3 sore hingga pukul 9 malam. Untuk itu kami himbau bagi para peserta lalu lintas, mari kita waspada tentang microslip dalam perjalanan. Pastikan kondisi kesehatan yang prima dalam berkendara. Detikers tetap tertib dalam berlalu lintas. Bukan karena kita takut ditilang, tapi karena kita harus sampai selamat di tujuan. Mari kita sama-sama utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Demikian Brigadir Ovelia melaporkan langsung dari Simpang Tugu Muda, Semarang, Kota, Jawa Tengah. Kita kembali ke rekan-rekan di studio. Silakan. Teman-teman NTMC Polri, mantap. Gila ya. One of the hero yang gua gak nyangka kalau gue gak akan pernah bisa ngerasain kalau gue jadi mereka. Karena gimana enggak nih, teman-teman NTMC kita nih termasuk orang-orang yang ketika hari libur atau hari raya pun tetap harus bertugas. Bener. Gitu. Dan ternyata ada beberapa pekerjaan lain yang seperti kita nih ya, memandu teman-teman di detik.com gitu ya, di Detik Pagi tepatnya, menghibur kalian yang lagi nonton gak kemana-mana atau gabut gitu kan. Bener. Atau kayak tadi deh, teman-teman di NTMC Polri juga setia melaporkan pandangan mata lalu lintas di sudut-sudut kota Jakarta tepatnya gitu ya. Dan ini ternyata ada lagi. Apa?
pekerjaan-pekerjaan yang ternyata nggak kenal yang namanya tanggalan merah. Iya setuju banget dan kita tuh kayaknya pengen ketemu sama orang-orang itu yang jujur aja jaraknya Heeh, tuh nggak jauh-jauh dari kami di sini betul. Detikers ya, yang kantornya tuh ada di Jalan Tendean. Mhm, Nah kita mungkin mau lihat di sekitar kita tuh ada siapa-siapa aja sih yang ikutan betul. gak libur juga kayak kita. Jadi kayak kita pengen Nah, ngajakin tos bareng tapi benar benar bisa benar jadi benar. kerjaan mereka tuh jauh lebih, pahlawan dibandingin kita malah. Bener, kan kita juga ingin sekaligus, memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk, teman-teman yang, kali ini kita akan, melihat adalah salah satu, pekerjaan yang tidak libur ketika lebaran adalah petugas PPSU. Nah kalau gitu siapakah Mhm. ya dari PPSU yang akan kita dengerin ceritanya? Langsung aja, ini Ini dia. dia. Ketemuan yuk. Ya, nama saya Ota. Ota. Kalau ini kita langsung masuk lagi Pak ya. Iya. Tahun ini Bapak tetap bertugas nggak nih Pak saat Lebaran? Biasanya sebagian bertugas. Sebagian kalau ada yang cuti mudik ada yang ditugaskan buat tiket malam Lebaran juga ada. Sekalipun Ya. atau bertugas? Waktu tahun kemarin waktu zamannya ada corona nggak ada yang boleh pulang jadi semua bertugas semua. Nah, Pak berarti kan mereka bertugas semua ya? Iya. Nah selain dari tadi alasan yang corona itu tuh berarti benar-benar karena kewajiban dari atasan kah, dari pimpinan untuk dapat semuanya harus tetap bertugas gitu? Iya, itu kewajiban kita. Eh, Jadi kita ada hak dan kewajiban kita sebagai pekerja ya wajib mengikuti arahan pemimpin. Jadi ada kalanya kita ada haknya juga, misalnya kita ngambil cuti apa gimana, kita harus mengikuti prosedur dari atasan. Nah Pak, kan Bapak berarti udah pernah nih Pak kerja saat Lebaran kan ya? Iya. Nah, itu waktu itu dikasih kelonggaran waktu nggak? Kayak misalnya boleh mau sholat id dulu baru masuk kerja atau? Iya. Jadi gini Mbak, kalau hari H kita ditugasin piket siaga hari Lebaran. Biasanya habis maghrib kumpul kita apel di kelurahan sama ASN atasan kayak Pak Lurah dan sebagainya, Babinka. Terus kita sampai jam 12 malam lah, jam 1 lah. Terus paginya yang bertugas pagi kita nyapu dulu dari jam 4 gitu. Biasanya terus pas sholat id kita boleh ninggalin tugas itu. Nah Pak, gimana sih Pak perasaannya kalau nanti bekerja saat Lebaran terus belum bisa nih kumpul bareng sama keluarga? Ya sedih aja sih Mbak. Biasanya kita kan namanya juga orang perantauan kita dari Jawa. Jadi kalau seandainya kita ya ditugasin nggak bisa pulang ya mungkin sedih. Nah, kalau dari Bapak sendiri ada cara lain gak nih Pak untuk tetap bisa jaga komunikasi sama keluarga gitu Pak? Kalau walaupun nggak ketemu tapi pas Lebaran tuh tetap merasakan kehadiran keluarga. Ya caranya zaman sekarang kan serba canggih Bu Mbak ya. Sekarang kita tinggal video call sama keluarga silaturahmi. Ya kita mohon maafnya sama itu dengan cara begitu komunikasi melalui HP. Apa nih Pak yang mau disampaikan ke keluarga di rumah atau di kampung? Ya kalau seandainya saya bisa mudik ya alhamdulillah. Tapi kalau saya dapat tugas nggak bisa mudik ya saya berharap ya yang di kampung ya minta maaf. Saya maksudnya di sini harus menunaikan tugas saya gitu. Kalau seandainya itu kan habis Lebaran kita bisa pulang itu. Pak terakhir, kalau misalnya dapat jatah Lebaran, Lebaran, Iya. apakah nanti itu dapat ganti libur atau enggak? Kalau misalnya Lebaran masuk, ya enggak kita masih nggak dapat masih ganti libur, masih emang seitunya aja ya. Berarti terus Iya berjalan iya.
Tapi ada keituan dari pimpinan kita sih. Biasanya gini Mbak, kan kita ada orang Betawi sama orang Jawa. Jadi pembagiannya kan orang Betawi nggak usah mudik juga nggak apa-apa. Soalnya orang sini biasanya orang Betawi ditugasin saat Lebaran gitu Mbak. Jadi dikasih keringanan buat orang Jawa buat mudik itu Mbak. Jadi kita tuh saling membantu sama itu rekan-rekan kita. Jadi kita diomongin bareng sama ASN sama pimpinan gitu. Jadi kita bisa merasakan kebahagiaan semua, Mbak. Luar biasa. Kan? Keren banget ya ini, jujur sangat menginspirasi dan respect banget. Iya, karena tentunya ketika kita ngomongin pekerjaan gitu ya, setiap orang memiliki pekerjaan yang berbeda dan bukan kapasitas kita untuk apa ibaratnya dia, memberikan judgement terhadap pekerjaan orang. Karena kita nggak pernah tahu sebetulnya apa yang mereka lakukan selama ini ternyata tuh lebih diapresiasi ketimbang apa yang sebetulnya cuma kita lihat. Kita nggak bisa lihat dapur orang lah kasarnya. Bener-bener. Jadi Gitu kalau kan. gue pernah dikasih tahu gak ada kerjaan yang mudah. Even lo misalnya kerja cuma, sampai temen gue pas lagi event dia cerita gitu. Dia yang stage manager gue bilang, "Nih lo tau gak, gue pernah dibayar cukup mahal. Kerjaannya lo kira susah apa? Enggak. Gue cuma disuruh mati nyalain stop kontak setiap berapa menit sekali. Hah? Dan itu capek banget draining karena lo puyeng dan lo harus tepat waktu, detiknya harus sama. Jadi even kerjaan kayak gitu doang tuh menurut gua ya gak gampang juga gitu. Karena lo kan harus ekstra fokus dan lo gak boleh sampai skip gitu. Jadi ada yang bilang juga, aduh Hosma kerjanya gampang tinggal ngebacot aja. Nih sana siaran nih. Ada yang suka bilang juga jadi kreatif ya, si Arfi gampang lah tinggal cari-cari berita doang. Bener. Di sana jadi Arfi, sana cobain. Sama gue kadang yang gue sebel adalah ketika kita ditawarin nge-MC Nindi ya. Eco nge-MC ya nanti acara ini. Oke Mbak gitu. Aku boleh minta red cardnya gak? Oh ya silahkan ini red cardnya. Punten aku kasih red cardnya ya gitu kan. Bisa gak sih harganya segini aja? Sok atuh nge-MC sendiri. Mana di Bekasi gitu ya. Ongkos juga udah berapa. Paling aneh pernah dibayar apa? Kalau aneh gue pernah ada. Gue pernah ada. Gue pernah. Tapi gak gue ambil. Iya, ini juga gak gue ambil. Gak gue ambil. Gak gue ambil. Ini juga gak gue ambil. Jadi dibayarnya pakai voucher belanja. Berapa? Nominal berapa? Waktu itu kalau gak salah. Dia digabung karena kan banyak gitu kan. Ada 100.000, 200.000, pokoknya total 650.000. Tuhan. Saat itu gak gue ambil karena produknya juga yang gak akan gue pakai. Jujur aja. Ngapain gue kayak. Voucher belanja di kayak swalayan gitu supermarket. Enggak, di tempat kayak beli peralatan kitchen. Lah gue satu belum masak. Dan gue kayak ngapain? Nyokap gue udah banyak. Mama aja yang beli, ngapain gue beli. Gue kayak aduh enggak lagi. Gue bilang enggak gitu. Terus ya udah, dan itu tuh justru sebetulnya baik ya, dulu datangnya tawarin itu dari kantor gue. Dan datang di jam saat gue siaran. Jadi bahkan ditawarin, "Di lo mau ngambil gak? Kalau mau ngambil G aja tapi ntar siaran kita yang cari pengganti." Gak mau gue mau siaran aja. Gitu. Itu apa Cok? Gue pernah, ini kejadian sebetulnya di akhir tahun lalu ini. Oh masih baru? Baru banget. Ini ujungnya gak gue ambil juga MC-annya karena ini kayak di DM sama temen yang gue gak deket-deket amat juga sebenarnya. Cuman kayak kenal sepintas gitu ya. Cok mau dong nge-MC buat acara gue gitu. Acara apa? Gue bilang gitu kan. Acara kayak beauty talk show gitu. Oke, tapi kalau makeup gue bukan kapasitas gue nih, gue bilang gitu kan, karena gue nggak ngerti. Oh nggak, ini cuma talk show beauty, lebih ke healthy lifestyle apa segala macam. Oke, kalau cuma talk show ringan gitu kan, gue bisa pandu gitu kan. Oke, budgetnya berapa Cok? Gue kirim nih red card gue kan, das gitu. Gak lama, oke ntar gue kabarin ya gitu. Gak lama dia kasih kabar ke gue, tebak apa nih? Apa? Karena ini kliennya adalah klinik kecantikan. Dia bilang, gue tahu lagi. Dia bilang gini, Cok mau gak di barter full dengan treatment gitu. Gue cek dulu dong. Klinik apa gue udah tahu gitu kan. disuruh perawatan. Ya, kliniknya klinik apa dulu kan gue gak pernah denger nih. Gue buka dong Instagramnya. Gue buka kliniknya. Filler bibir, filler hidung, filler dagu, tarik benang. Permisi saya belum ada pengen apa-apain muka saya gitu kan. Gitu.
value-nya lumayan Iya, nih. tapi itu by the way itu value-nya lumayan. Cuma gue tuh pernah waktu itu ngobrol sama Aryo juga. Jadi karena gue juga dulu hatam untuk perklinikan. Karena kan sering yang masuk ke jam siaran gue tuh karena gue cewek, produser cewek. Sering beauty product atau klinik kecantikan. Jadi udah lumayan hatam. Kalau yang filler, botox, tadi ada apa tarik benang. Itu tuh dia tuh ngeluarin modal lagi, paham gak? Jadi bukan cuma pakai alat doang. Kalau alat kan mereka sekali beli jedas. Tinggal mikir gimana cara ngatur harganya. Misalnya alatnya 7M, ya lo kali aja sekali treatment 2 juta, lo 10 tahun balik modal atau 5 tahun balik modal. Tapi kalau kayak botox, filler, ada benang kayak gitu, itu tuh mereka mesti ada cairan atau barang yang mesti dikeluarkan. Mereka harus beli dan itu dimasukin ke bahan muka kita kan. Nah itu tuh menurut gue jangan sih guys, karena tadi dikasihnya gak bagus. Iya bener. Ya lo mau ada barang masuk ke muka lo apa gak lo pikirin dulu. Gue diiming-imingin ini treatmentnya up to sekian juta rupiah loh kak, dibilang gitu. Tapi iya mohon maaf boleh gak kalau digantinya fresh money aja. Karena belum butuh nih pengen tarik benang atau filler atau botox, gue bilang gitu. Maksud gue itu kan kayak jadi seakan-akan kerjaan kita tuh di underestimate sama orang gitu loh Di. Paham gak sih lo? Iya sih. Tapi mungkin beda cerita kalau dia memang pengen banget ya itu akan beda. Cuma mungkin saat ini buat kita tuh agak kurang tepat sasaran lah. Kayak tadi gue misalnya gue gak pernah masak gitu. Terus udah gitu Eco juga belum butuh. Jadinya menurut kita agak lucu aja sih. Bener. Ada baiknya memang kita nggak boleh yang namanya underestimate pekerjaan orang tuh Detikers. Karena bener kata ini tadi bilang nggak ada pekerjaan yang mudah gitu kan. Jadi ada baiknya kita mengapresiasi dan saling menghormati. Gitu. Termasuk teman-teman kita juga yang sekarang nggak libur Nindi. Wah ini sih jasanya paling ditunggu-tunggu. Bener. Dan ini adalah teman-teman kita yang adalah petugas kebersihan. Nah kira-kira sekarang nih mereka seperti apa yang bekerja di hari libur lebaran ini. Mungkin sama-sama kita lihat sekarang. Ini dia profilnya. Saya Ali Isman, jabatan saya adalah pengendali dari kegiatan TPS 3R. Oke. Pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dan pengendalian. Bapak, nanti saat Lebaran ini dari teman-teman PPSU ini kerjanya sebagai gimana? Ya, jadi dari pekerjaan kita ini sebelum Lebaran kita masih tetap kegiatan dari bulan puasa ini sampai nanti akhir jelang Lebaran kita masih kegiatan. Bahkan sampai malam takbir pun nanti kita masih tetap kegiatan juga itu karena untuk antisipasi supaya di hari raya ini tidak terjadi penumpukan sampah di warga. Nanti kira-kira saat Lebaran itu ada petugas yang diturunkan? Untuk Lebaran nanti kita situasional aja Mbak. Kalau memang kita tetap ada yang piket di hari Lebaran itu. Nah, jadi kita untuk antisipasi jikalau nanti ada keluhan dari masyarakat yang mengeluhkan tentang penumpukan sampah. Itu nanti kita ada dari tim piket kita juga tetap ada. Walaupun secara operasional di TPS 3R ini dari tanggal 10 sampai tanggal 13 itu kita diliburkan karena memang sesuai permintaan dari teman-teman tukang gerobak di lingkungan bahwa di tanggal tersebut mereka meminta untuk mereka libur karena mungkin ya ada yang silaturahmi atau mungkin bahkan ada yang pulang kampung gitu Mbak. Kita mengikuti mereka aja gitu. Tetap kita intinya tetap kita siaga untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan sampah di warga. Kita tetap ada yang kerja. Gitu. Kira-kira nanti mobil pengangkutnya ada yang diturunin berapa Pak? Untuk mobil pengangkutannya dari Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Cempaka Putih itu kita secara gantian Mbak karena ini memang suasananya suasana Lebaran. Jadi kita juga memberikan kesempatan untuk sebagian anggota kita untuk berlebaran itu Mbak. Dan untuk jumlah armadanya nanti kita sesuai dengan kebutuhan aja di masyarakat. Itu karena memang sebagian warga Jakarta juga kan pada pulang kampung juga gitu. Jadi ya kita tetap siaga supaya sampah di
Jakarta ini khususnya di Kelurahan Cempaka, di Kecamatan Cempaka Putih ini bisa tertangani. Pak, dibanding Lebaran tahun lalu sama kemungkinan nanti pas Lebaran nih, kira-kira volume sampahnya bakal sebanyak tahun lalu atau? Ya, adapun kemungkinan itu mungkin nggak terlalu jauh ya jumlahnya dengan tahun-tahun kemarin gitu, karena memang jumlah penduduk di Jakarta setiap tahun pasti agak meningkat gitu, yang mungkin agak lebih banyak dari tahun-tahun kemarin, Mbak. Nama saya Suprap, tugas saya operator mesin 3 residu, dan ada tambahan pengolahan kompos. Siap. Bapak, tahun ini Bapak tetap bertugaskah atau dapat jatah libur? Libur kita cuti, biasa mengajukan cuti. Oh, mengajukan cuti. Mengajukan cuti. Oke. Kalau libur wajibnya tiap hari Minggu. Kalau tahun lalu dapat jatah libur atau masuk? Untuk hari raya, biasanya kalau di sini dibagi-bagi. Oh, dibagi-bagi. Jadi dapatnya? Biasanya saya setelah mereka pulang dari kampung ya, baru gantian kita libur. Oh, itu Hamin berapa? H plus berapa Lebaran? Biasanya yang ngambil libur itu Sampai H+3. Biasanya 3 hari, dikasih waktu 3 hari. Jadi pas H-1 mereka udah libur, terus plusnya dia tambah 2 hari. Nanti bergantian. Berarti selama Bapak bekerja ini pernah dapet piket nggak pas hari raya? Ya udah pasti, sudah pasti dapat piket. Oke, berarti selain alasannya karena kewajiban ini, misalnya dapat piket Lebaran ini dari dinas, dapat kelonggaran waktu nggak Pak? Misalnya paginya nih Bapak sholat Id dulu, terus kemudian baru bisa bekerja seperti ya, biasanya yang sudah berjalan sholat Id dulu, setelah itu tugas di lapangan. Tapi pernah nggak Pak, misalnya nggak sama sekali ikut sholat Id? Oh enggak, nah, berarti... kita sholat Id dulu baru bertugas. Oke. Nah Bapak pas saat itu kan cuma sholat Id dan nggak bisa kumpul lama-lama nih sama keluarga. Iya. Nah gimana sih Pak perasaannya? Iya perasaannya sih ini, tapi namanya tugas. Kalau keluarga kan bisa setelah tugas, setelah pulang jam kerja, kita bisa berkumpul. Bisa kemana lah, ke rumah mertua atau ke rumah temen. Itu sih nggak masalah kalau bagi kita. Tetap bisa meluangkan waktu. Iya, ada juga yang di lokasi, kita ambil tugas sambil sholat Id, ada yang seperti itu, tergantung tempat tugasnya. Tapi pernah nggak nih Pak, misalnya lagi kerja, terus aduh kayaknya masih pengen kontekan sama keluarga yang lain gitu? Enggak, kita udah biasa. Jadi benar-benar fokus sama ya, fokus kerja dulu, selesai tugas, selesai gitu, biasa kita jam pulang ya udah pulang masing-masing, udah berkumpul ya keliling. Walaupun kelilingnya telat kan, tapi kita masih ada waktu lah. Oke. Mungkin ini terakhir, apa yang mau disampaikan ke keluarga di rumah? Ya kalau untuk keluarga semua mungkin udah terbiasa ya. Iya, mau tiap tahun mau apa udah terbiasa kalau suaminya dapat tugas di hari raya. Mungkin ntar tahun depan bergantian, saya dapat di hari raya, temen setelah hari raya, ya berputaran aja. Tapi kalau di rumah mah udah biasa. Nah, keluarga tetap support. Iya. Kalau di rumah kan keliling tuh. Iya, kalau kita laki keliling nggak apa, setelah ini nggak masalah. Iya. Maksudnya nggak ada fokus pas sholat Id, kita keliling kan gitu. Nah kita cuma dirubah jamnya aja. Iya. Terima kasih, ini salah satu teman petugas kebersihan juga yang selalu berjasa. Karena gimana pun juga yang namanya kebersihan adalah sebagian dari iman. Masya Allah, subhanallah. Dan di momen lebaran ini gue juga ingin meminta maaf lahir batin untuk teman-teman petugas kebersihan yang mungkin
banyak dari gue sendiri atau mungkin teman-teman gue di kantor atau mungkin teman-teman yang lain gitu ya secara nggak sengaja mungkin suka buang sampah sembarangan gitu ya. Jadi mohon dimaafkan Pak. Iya betul sekali. Aku juga mau ajang minta maaf Pak sama petugas kebersihan di kosan aku. Mas Jidan maafin aku ya. Kalau aku mungkin pada saat diberesin kamarnya ternyata udah banyak banget debunya. Karena gue nggak tahu dari mana debu tuh ada mulu, bingung. Dari Terus gedungnya itu berarti. iya, terus kayak, duh perasaan gue baru ngelap-ngelap kaca tiba-tiba debunya udah ada. Dan gue tuh banyak banget rambut, karena kan rambut gue panjang, jadi di lantai itu banyak banget rambut. Nah gue tahu tuh Mas Jidan pasti kesusahan nyapunya karena terbang-terbang. Sebel ya? Sebel, maaf ya Mas Jidan. Oh gue tahu debu mungkin lo sering buka jendela? Enggak pernah, tapi ada aja jadi kayak, gak tahu dari mana, I hate AC? debu. Ya AC nyala terus sih memang. Mungkin dari AC, jadi AC-nya kotor mungkin lo bersihin terakhir kapan? Selalu, itu selalu 2 bulan sekali, rutin. Oh. Selalu kayak, enggak dong. Enggak. Dia bukan kucing Arfi, jadi dia nggak ngorek-ngorek pasir. Yang gue tuh ini ngorek-ngorek informasi dia. Wah. Masuk Pak Eco. Kita masih ada lagi? Ada. Kalau yang satu ini jasanya juga, aduh gua kalau nggak ada mereka bingung. Dulu zaman gue belum di Jakarta ya Cok, bolak-balik naik kereta. Kalau bawa koper gue tuh udah encok sejak dini karena gimana ya sering banget bawa koper gitu. Terus kayak naruh ke atasnya tuh kadang gue suka gak bisa. Kadang ada yang bantuin cuma kan masa lo ngarepin dibantuin sama orang sama penumpang lagi ya. Jadi pasti jasanya porter itu sangat membantu. Apalagi biasanya teman-teman porter tuh suka pada sigap. Kereta kita baru tek berhenti landing gitu ya. Langsung masuk ke dalam. Mbak ada yang bisa dibantu gak? Oh iya Pak makasih. Jadi mereka tuh semangat banget untuk jemput bola dan juga menawarkan jasanya mereka. Bener. Dan karena juga mungkin momen lebaran juga kan momen yang sangat dinantikan gitu ya bagi para teman-teman porter gitu kan. Jadi nggak ada salahnya bagi kita Detikers untuk berbagi sedikit THR juga buat teman-teman porter di stasiun. Setuju. Ya kan? Itu dia Detikers ya. Dan juga sadar diri ya karena lebaran banyak bawa oleh-oleh, berdus-dus gitu. Bahkan kalau setahu gue sih di Pasar Senen itu tuh baik banget porternya. Mereka tuh pada kayak ikhlas gitu Cok. Jadi awas teman-teman kalau bawaannya gede jangan lu kasih 10.000. 20.000 ya dilebihin dong. Mana kan kita mungkin insya Allah lagi banyak duit lagi pada baru cair THR-nya ya. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman pengen lihat juga bagaimana teman-teman porter kita bertugas di libur lebaran atau di hari yang tidak kenal tanggal merah, ini dia liputannya. Nama saya Bapak Kasmari, sebagai porter stasiun Pasar Senen. Bapak, tahun ini Bapak dapat tiket lebaran untuk jaga di sini? Hari ini belum Pak, hari ini. Selama hari ini belum. Tapi nanti pulang kampung Pak? Dalam perkiraan saya nggak pulang kampung. Nggak pulang kampung? Iya. Berarti tetap dikerja di sini, lebaran. Berarti alasannya emang belum dapat shift pulang atau seperti apa alasannya? Ya alasannya belum nggak bisa pulang ya masalah biaya. Ya. Nanti Bapak misalnya dapat tiket. Yeah. Nah, dari KAI sendiri ngasih kelonggaran nggak sih Pak? Misalnya pagi-paginya Bapak boleh sholat Idul Adha dulu baru kerja, apa misalnya ya udah full kerja? Kemarin udah pamitan sama keluarga nggak pulang. Berarti nanti di sini sholat Idul Adha atau sholat Idul Adha di sini? Idul Fitri dulu. Idul Fitri di sini ya. Sholat dulu baru kerja. Iya. Oh, oke. Iya. Pak, saya mau nanya nih, perasaannya gimana sih Pak nggak bisa kumpul keluarga? Ya, nyesel Mbak ya. Lebaran nggak bisa kumpul keluarga. Ada yang mau disampaikan ke keluarga? Ya, keluarga semoga sehat-sehat aja, tidak ada apa. Berarti selama ini keluarga tetap mendukung kerjaan Bapak ya, mau itu pulang kampung, mau ya tetap harus kerja di sini? Iya, alhamdulillah mendukung Mbak. Alhamdulillah. Bapak kira-kira ada cara lain nggak, misalnya ya saya nggak bisa pulang kampung nih, tapi saya pengen ngobrol komunikasi sama keluarga? Oh, bisa Mbak. Selama ini kalau nggak pulang kampung ngobrol sama pakai HP, iya. Di sekolah dia, video call. Video call ya. Nah.
sama keluarga, misalnya sama istri anak Bapak aja atau sama keluarga besar Bapak? Ya sama istri anak aja. Nggak bisa kan. Bapak setelah piket lebaran nanti sempat dikasih libur gak? Ya libur Mbak ya. Nah, kemarin kan selama puasa pertama sampai tanggal 15 ya, puasa sampai 15 hari saya di rumah. Ya 12 hari. Ya, di rumah. Terus kemarin baru ke sini. Nanti gantian sama yang satu ketua saya. Enggak, saya ketuanya kan di sini kan enggak ada pengurusnya. Jadi gantian gitu nanti. Nah, jadi berarti apa udah dikasih waktu pulang? iya, dulu? pulang duluan saya. Tadi yang sama tadi itu ditanyain dulu. Pak Wawan tadi. Tadi kan ketua 1, saya ketua 2 gitu. Jadi yang ngatur ini porter gitu. Gitu. Ya, iya. bagian jaga siapa. Nah, itu dia ini tadi teman-teman kita di stasiun ya. Teman-teman porter yang juga berjuang terus di saat hari raya Idul Fitri seperti ini di momen lebaran. Di mana banyak sekali orang-orang yang juga memanfaatkan jasa kereta api untuk mudik ke kampung halaman. Betul kan? sekali ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman porter ini pada nyayur, amin. Amin. Berkali-kali amin, lipat amin. dapat penghasilannya juga karena ada sesuatu yang dikorbankan ya. Betul. Mungkin bisa nggak kumpul sama keluarganya, harus merelakan waktu liburannya dengan bekerja, tapi Bener. dibayarkan dengan ternyata penghasilannya berkali-kali lipat Amin, dapatnya. amin. Jadi kita juga ingin mengingatkan juga buat detikers yang menggunakan jasa kereta api, jangan lupa kasih juga dong sedikit THR-nya buat teman-teman porter ya, Ndi ya. Banyak juga nggak apa-apa karena kan kita kalau Bener. ngasih uang buat orang lain tuh udah jaminan dari Ya. Tuhan, bukan katanya lagi. Pasti akan lebih balik ke kitanya lebih banyak lagi. Amin ya robbal alamin. Ya udah kalau gitu detikers jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi dengan informasi-informasi menarik lainnya. Tetap bersama dengan Indi dan Eco di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Kembali lagi di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Yeay. Indi semangat. sama Eco masih nemenin Betul. sampai ke jam 11 nanti. Apalagi buat detikers nih yang gak kemana-mana. Di kala libur lebaran kali ini, tapi mungkin komen dong selain yang ada di Jakarta, Bandung, Atau masih di Jogja, Semarang atau dimanapun itu ya. Ada lagi gak sih yang lagi nonton tapi bukan di kota-kota besar di Indonesia? Iya. Bener, dan Boleh terutama dong. mungkin bukan di Pulau Jawa ya, Cok. Iya. Kalau bisa jangan di Pulau Jawa. Ada yang mungkin dari Lampung. Palembang, Pontianak, Manado, mungkin Makassar. Palangkaraya ya. Atau mungkin lagi ada juga yang nonton dari Flores, Lombok Labuan gitu ya. Bajo. Siapa Kupang tahu. ya kan. Nah, Mudah-mudahan ya lagi pada streaming dan terhibur sama informasi-informasi yang Ya. kita suguhkan. betul. Karena kita juga mau melanjutkan ke informasi yang akan kita kasih. Benar. Kalau tadi kita kan sempat melihat liputan mengenai teman-teman porter gitu ya di stasiun kereta. Itu kan pasti identik sama yang namanya traveling gitu ya, Ndi ya. Kita punya sarana transportasi kereta, kemudian bus gitu ya. Terus ada juga kapal laut dan juga nggak ketinggalan adalah moda transportasi udara atau pesawat yang kayaknya banyak sekali digunakan oleh kita sebagai pelancong, asik namanya pelancong. Bepergian ya gitu kan, singgah seketika Bener. juga. Nggak heran juga sekarang itu banyak banget di bandara hadir gerai-gerai makanan yang kayaknya appetizing gitu ya sambil nunggu boarding gitu ya atau nunggu transit pesawat kita ngemil-ngemil gitu. Tapi ternyata gue tuh baru tahu ya Indi dan juga detikers kalau menurut Travel and Leisure ini ada sebetulnya beberapa atau jenis-jenis makanan yang sebetulnya nggak baik untuk kita konsumsi dan ini biasanya ada di bandara. Gitu. Apa Gue baru itu? tahu karena ternyata memang kita nggak boleh tergoda dengan jenis-jenis makanan lengkap yang ditawarkan di bandara karena beberapa makanan di sana ternyata tidak baik untuk kenyamanan selama flight atau penerbangan. Oh berarti ini kudu diperhatiin Ha-ah. ya kalau kita mau pelesiran Bener, ya. Sedangkan menurut bener. gua kayaknya kita suka pengen jajan dulu sebelum kita berangkat. Betul. Jadi ini ada Gitu. 8 makanan dan minuman yang sebaiknya itu nggak kita konsumsi ketika kita mau flight atau terbang nih, detikers. Kayak misalnya yang pertama salad gitu ya. Memang sih sayuran itu baik buat kesehatan gitu kan. Tapi sayuran yang tidak dicuci atau dimasak terlebih dahulu akan menjadi sarang bakteri E. coli. Jadi idealnya jangan mengkonsumsi salad atau sandwich untuk menghindari keracunan makanan. Better kalau lo pengen tetap makan sandwich ya sayurannya di take out.
Gitu Takutnya ya. gak fresh ya. Too much caffeine atau kopi ini juga nggak baik nih detikers ya kan. Karena konsumsi kopi berlebihan itu bisa menimbulkan rasa nervous atau gugup terutama setelah pesawat berada di ketinggian gitu. Dan akhirnya bikin lo sakit kepala ataupun insomnia. Apalagi kalau long flight nggak bisa tidur tuh kan sebelnya minta ampun ya. Bener. Nih, salah satu cemilan yang populer juga yaitu French fries atau kentang goreng. Nah, ternyata ini bisa menimbulkan gas dalam perut kita yang bikin gak nyaman. Perut jadi kembung dan akhirnya buang angin tuh kan kalau di pesawat agak tensin ya. Terus ada juga yogurt dengan kadar gula tinggi gitu kan. Terus ada koktail juga seperti wine, kemudian bir gitu ya. Atau minuman beralkohol lainnya dilarang keras untuk dikonsumsi sebelum terbang ya. Kalau sebelum terbang nggak boleh. Kalau pas lagi long flight mah kata gue nggak apa-apa. Iya sih benar. Karena bikin sakit kepala ringan nih detikers kalau kita konsumsi secara berlebihan apalagi kondisinya sebelum terbang gitu ya. Kemudian kalau long flight gue free flow wine sih. Gue pun. Tapi gue pernah biar cepet bobonya. Gue pernah melakukan kesalahan bodoh tapi ngomonginnya pakai kerudung lagi. Iya benar. Disensor aja deh. Tadi ditut aja tolong tut ya. Jangan dinaikin ya. Oke. Oke lanjut selain minuman beralkohol ada daging sapi siap konsumsi atau deli meat nih detikers kayak hotdog gitu ya. Terus potongan sosis fermentasi gitu ini tidak disarankan gitu karena mengandung bakteri listeria kalau terlalu lama disimpan ya kan. Kemudian kita juga nggak boleh makan sushi atau ikan mentah atau yang setengah matang gitu kan. Nggak baik dikonsumsi kenapa? Karena seafood ini bisa menyebabkan pencernaan terganggu nih. Karena di situ juga mengandung 40% garam tambahan harian jika dicelupkan lagi ke dalam kecap asin. Gitu. Kemudian ada juga kue-kue asin lainnya nih. Seperti yang mungkin banyak disukai banyak orang kayak cemilan yang gurih gitu ya, yang savory itu kan kayaknya sangat mengundang apa ya, nikmat untuk kita ngemil gitu ya, mouth watering gitu. Cuman ternyata ini bisa memicu rasa haus dan menyebabkan pembengkakan ringan pada tangan dan kaki selama penerbangan jarak jauh gitu. That's why ketika lo mungkin naik kereta atau pesawat atau kendaraan kayak mobil atau bus gitu dalam waktu yang cukup lama perjalanannya, kemudian lo turun nih, lo copot sepatu lo atau sendal lo pasti punggung kaki lo tuh bengkak. Nah itu bisa jadi indikasi adanya lo kebanyakan makan makanan asin sebelum bepergian. Kalau misalnya suka makan makanan asin apa masaknya asin tuh apa sih katanya mau kawin lagi ya? Iya. Iya kan suka gitu katanya, makanannya kasinan nasi gorengnya, ini chefnya mau kawin lagi nih. Itu mitos dari mana sih? Iya dari mana sih teman-teman? Ibu-ibu ya? Oh ibu-ibu tuh maksudnya pengen punya anak lagi gitu, pengen kawin lagi. Tapi giliran ditanya, Bu makannya asin banget mau kawin lagi. Sembarangan gitu. Sembarangan iya, katanya Bu Arfi tuh katanya yang begitu, kata Arfi. Kata Anas nih. Kata Askia. Ini Askia apa Anas nih? Askia. Itulah detikers ya pokoknya. Ya mungkin cocok-cocokan ya kalau ada yang ngerasa iya bener juga ya gara-gara gua konsumsi ini gue jadi beser kan males ya kalau ngantri ke lavatory gitu. Belum turbulen menurut gua paling gak nyaman sih di pesawat tuh ya. Bener. Jadi kalau bisa di airportnya aja. Ini kayak kemarin kita sahur deh. Apa? Hah? Jatuhnya ke... Ada tempatnya, Vi. Ini kenapa sih selalu ngirim pertanyaan yang gue pengen berusaha jawab? Ada tempatnya, Vi. Kalau enggak ya gimana nanti tiba-tiba lo dapet rezeki lo dari langit lagi jalan. Pluk gitu. Katanya kalau kereta langsung ya? Enggak. Itu bus yang gak boleh. Kereta sekarang udah bisa kok. Kalau dulu ya. Dulu langsung plung-plung gitu ya? Kalau dulu ya. Karena gue inget gue pernah pas mau pipis gitu ya di kereta zaman dulu. Gue ngeliat dia aja bolong. Oh jadi langsung melihat daratan ya? Jadi lu kebayang gak? Rel kereta zaman dulu tuh baunya kayak apa? Iya sih kebayang ya. Cuma sekarang udah jadi lebih baik ya, lebih bersih juga. Sanitasinya juga lebih baik. Betul gitu kan. ya. Macam-macam aja ya.
Buat kamu juga yang mau liburan nih, siapa tahu mau naik kereta cepat nyobain ke Bandung. Wah. Gue suka lu naik bus. Gue belum lagi sebagai anak Gue asli suka Bandung. Banget. Lu jangan salah turun ya. Beli tiketnya kemana? Gue ke Bandung. Enggak, stasiun turun di Bandungnya di mana? Padalarang apa Tegaluar? Padalarang. Yes, good. Oh iya bener, nanti kan naik itu. Iya, ada feeder. Gue udah pernah. Gue dibohongin ya? Pas lebaran doang, tapi maksud gue tuh termasuk yang telat gitu, Cok. Jadi orang-orang tuh dari pas baru ada tuh langsung naik, gue tuh kan belum ada momennya nih pulang gitu, baru pas lebaran aja gue kayak oh ya udah. Cuma memang kalau dari gue ya, sebagai kelas menengah dan kelas pekerja dan gak yang buru-buru mau meeting, emang kalau buat gue personally agak berat kalau PP. Paham gak? Kecuali, jadi kalau santai ya? Menurut gue pilih salah satu aja. Mana yang lebih buru-buru, apakah perginya atau pulangnya. Kalau santai, gue prefer untuk tetap naik travel karena pool to poolnya lebih dekat rumah gue. Bener. Dari yang di Jakarta maupun yang di Bandungnya. Betul. Gitu. Jadi meskipun lebih lama durasinya mungkin bisa 5 kali lipat, tapi tinggal tidur aja. Iya. Gue setuju, tapi kemarin gue kan si Soto ya, waktu pertama nyobain Wush itu, gue beli langsung, ayo ya udah gue langsung First class aja. langsung ya? Enggak, gue beli Halim Tegaluar. Oh, lu sampai deket Sumedang dong? Makadari. Waduh. Cuman untungnya gue dikasih tau temen gue, lu salah beli tiketnya. Hah? Salah beli gimana? Stasiun turunnya Padalarang, woi jangan Tegaluar. Tapi gitu dari kan. Tegaluar ada feeder juga kan? Gak ada. Oh gitu, di Tegaluar. Padalarang. Oh iya. Berarti di Tegaluar kalau turun gak ada ya? Gua gak. Tapi akhirnya gue nanya dong sama petugas Wush gitu kan, KCI kan. Mbak, Mas, saya mau ke Bandung, tapi saya salah beli tiket nih, saya finishnya di Tegaluar. Boleh gak saya turun Padalarang? Oh boleh. Kayaknya kalau misalnya kurang gak apa-apa, kalau lebih jangan gitu kali ya. Kalau lebih belum ada. Kalau misalnya lo ordernya sampai Padalarang tapi lo turunnya di Tegaluar, kayaknya itu yang jangan gitu. Itu gak boleh. Gitulah detiknya serba-serbinya. Nah siapa tahu mau naik Wush ya ke Bandung. Ini ternyata di Bandung ada tempat wisata religi yang baru. Dan ini diresmikan sama Menparekraf yaitu Pak Sandiaga Uno yang bertajuk Wisata Quran. Diinisiasi oleh Syamil Quran Bandung. Dan ini adalah salah satu daya wisata Quran yang tentunya menarik wisatawan. Kamu bisa melihat proses pembuatan musyaf Al-Quran dari permulaan sampai dengan akhir. Sandiaga mengatakan kalau wisata Quran itu bukan sekedar daya tarik wisata biasa. Terus terang ini pertama kali saya meresmikan wisata Quran dan ini betul-betul terobosan baru, inovasi, adaptasi dan kolaborasi. Jadi dengan peresmian ini katanya kita membuka pintu bagi siapapun yang ingin mendalami kekayaan Al-Quran. Wisata ini bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk seluruh umat manusia yang ingin memahami dan juga merasakan kehadiran Al-Quran dalam hidup mereka. Lalu beliau juga menyebutkan kalau wisata Al-Quran ini bukan hanya bagian dari pariwisata, tapi juga menjadi bagian dari sektor ekonomi kreatif karena terdapat 2 subsektor kreatif yang ditonjolkan yaitu penerbit dan desain. Kemudian juga beliau mengaitkan peresmian wisata Quran itu dengan bulan Ramadan ya. Karena kemarin kan resminya pas Ramadan Detikers ya. Jadi ini adalah bulan yang istimewa. Karena di bulan ini juga diturunkan Al-Quran sehingga umat Islam bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan juga beliau bilang Al-Quran ini adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia, sumber ilmu, inspirasi dan pedoman hidup yang abadi. Sementara itu dari chairman-nya Syamil Group Riza Zakarias mengungkapkan terima kasih atas kunjungan Sandiaga untuk melihat proses pembuatan Al-Qur'annya. Sangat berbangga dan juga senang atas kehadiran Pak Menteri ke Syamil Quran. Semoga banyak manfaat yang bisa dirasakan dalam kunjungan ke Syamil Quran. Gimana nih? Amin. Detikers nanti mungkin kalau mau visit ya bisa ke sana. Bersama rombongan ibu-ibu lain tuh biasanya datangnya ke Al-Jabar. Oh gitu? Di Al-Jabar yang masjid terbesar itu ya. Gue sampai sekarang juga belum ke sana sih. Gue belum pernah nih. Mas Anda udah pernah? Tapi kan sekarang ada, oh yang terapung ya? Oh Al Irsyad. Sekarang tuh banyak wisata-wisata religi. Ya itu tuh yang bikinannya RK ya dua-duanya ya. Iya. Jadi itu pada banyak tuh biasanya rombongan-rombongan dari luar area Bandung pada ke sana gitu. Bokap gue cerita sering ke sana Jumatan, tapi karena emang lewat lagi ada tugas gitu. Katanya emang semewah itu. Kalau aku mah di rumah aja Arfi. Iya, aku mah tarawih juga beneran di rumah doang. Amin. Itu adalah impian kita semua ya. Kayaknya udah mulai terpanggil nih, dulu mah diajak nyokap tuh di Nail ada aja kayak gak mau gue ini.
Sekarang mah kalau ada yang mau ngajakin aku mau. Tetep gratisan, tapi sekarang belum ada dateng ya tawaran Iya. itu. Siapa sih nggak mau umroh gratis? Iyalah, tapi gue jadi inget ada content creator temen gue, siapa ya namanya gue lupa. Dia bikin konten vlog itu, jadi dia tuh mewawancarai 10 orang rombongannya dia. Dia bilang intinya kesimpulannya kalau udah waktunya dipanggil. Karena 3 dari 10 yang bayar sendiri, 7 tuh gak ada yang bayar sendiri. Either dari kantor, menang undian atau apa. Jadi emang kesimpulannya kalau udah diundang sama Allah pasti berangkat. Gitu. Kemarin tuh gue sempet nge-MC-in corporate event ya, salah satu perusahaan swasta lah di Jakarta. Dia punya door prize, ini adalah ajang apresiasi buat karyawannya mereka juga nih. Yang udah levelnya bisa beli kapal pesiar? Enggak. Oh, kalau itu Jadi dia ingin mengapresiasi kepada karyawannya yang mungkin sudah bekerja paling enggak 10 tahun. Oh, ini berdasarkan waktu. Ini bukan kategori yang gold, silver gitu bukan. Itu MLM berdasarkan ya? tahun. Jadi ada sejumlah karyawan yang paling enggak udah 10 tahun lu bekerja di situ. Kita punya spesial undian jalan-jalan ke luar negeri gitu kan. Di awalnya gue di briefing gitu dong kayak ya enak banget dapat ini outing ke luar negeri gratis dari kantor kan kayak seneng gitu ya. Terus pas dikasih tahu, oke hadiahnya adalah pas gue bukain umroh. Oh, Masya Allah. Itu kayaknya pengabdian ke perusahaannya udah lebih dari 10 tahun ya biasanya ya? Dan itu kayak akhirnya dikocok lagi siapa yang dapat hadiah tersebut. Ternyata emang orangnya kalau menurut gue ya layak. Oke, iya ya pasti lo perasaan kan raut wajah-wajah yang si pemenang pas dipanggil ke atas panggung tuh kan kayak kalau ngeliat ya Allah Bapak congratulations, Ibu congratulations gitu. Apa? Berarti kesempatannya memang tipis. Ih, Allahu ya Allah. Akbar. Ya Allah, Subhanallah. Ya Allah kita semua senang ya. Gak ada yang sirik itu mah gak ada. Semuanya senang. Gue tuh cuman kepikiran gini Mas Randra. Kayak kapan ya waktunya kita pergi ke sana. Iya, gitu. Masya Allah, mudah-mudahan ya. Ya. Insya Allah Pak Randra dulu kalau dia terima ibadah Iya. kita kayaknya Pak Randra dulu. Amin. Nanti Eco, amin. aku baru Bu Arfi ya. Yeay, Bu Arfi. Oh ya Bu Arfi duluan ya, weh. Mana tahu lu dibayarin sama Igun. Iya, lu kan sama Nah tuh, sama Ustadz Maulana. Atau sama ini Bapak yang kemarin interview. Nah, siapa? Di yang minggu lalu. Pepet kali, Vi. Gila. Iya. Iya, sama lu bisa googling dulu dari sekarang. Tata cara umroh. Nah Bu Arfi buat memanifestasi kamu baca-baca aja jadi act as if aku tuh udah mau OTW umroh. Iya, nanti lu manasik. Bukan manasik. Tawaf lu puter-puter aja dulu gedung kantor atau di studio dulu. Lu di air mancur lo muterin. Iya, Arfi akan di Detik Hikmah ya, selain di Detik Pagi juga. Gitu. Gak berat atuh Arfi. Ya. Penuh hikmah, bener. Mana tahu hidayahnya datang buat aku. Berikan aku hidayah. Dari tadi kalau gak ada Arya belum ada nyanyi-nyanyi ya. Belum ada nyanyi-nyanyi. Kalau ada dia buset nyanyi mulu. Saiful Jamil namanya juga. Bener. Semua dinyanyiin gue kayak. Tapi bagus kalau kita butuh waktu, dia udah gue biarin aja. Jadi bakal durasi gitu. Itu ada manfaatnya. Gitu. Udah. Ya. Lagi Pak Eko ada berita apa nih? Berita selanjutnya yang akan kita berikan kepada pemirsa Detikers adalah matahari buatan Korea Selatan. Tapi Korsel juga seru ya. Ini agak halu ya woi. Coba kita lihat deh. Ini umpatan sih sebetulnya. Kenapa? Ya. Umpatan tapi diplesetin dalam bahasa Korea. Jadinya? Ini teman-teman nanti boleh disensor aja ya. Apa sih? Kan biasanya orang manggil annyeonghaseyo gitu kan. Gak cuman negeri Republik Rakyat Tiongkok yang punya matahari buatan nih Detikers ya. Ternyata Korea Selatan juga sekarang udah punya yang namanya matahari buatan. Perasaan di gua udah panas banget ya di Jakarta. Matahari Mampang tuh kayak 8 menurut gua.
Oh lu coba matahari Matraman deh. Beda lagi. Iya, bener-bener. Nah ini sekarang diklaim kalau matahari buatan Korea Selatan ini mencetak rekor hingga mencapai 100 juta derajat Celcius. Ya, jadi ilmuwan Korea Selatan telah mengumumkan rekor baru untuk lamanya waktu mempertahankan suhu 100 juta derajat Celcius selama percobaan fase nuklir ya. Suhu ini 7 kali lebih panas dari inti matahari yang normal ya, yang punyanya ciptaan Tuhan. Dan pencapaian ini merupakan langkah maju yang sangat penting bagi teknologi futuristik sumber energi ya. Untuk diketahui bahwa fusi nuklir berupaya meniru reaksi yang membuat matahari dan bintang-bintang lainnya bersinar dengan menggabungkan dua atom untuk melepaskan energi dalam jumlah besar. Gitu. Dan walaupun sering disebut juga kalau matahari buatan fusi berpotensi menghasilkan energi tidak terbatas tanpa polusi karbon yang menyebabkan global warming atau pemanasan global. Tapi menguasai proses meniru matahari untuk diterapkan di bumi sendiri sangatlah menantang. Ya indeed menantang gitu ya. Bener, karena exactly. lo gak bisa melawan apa yang diciptakan sama Tuhan men. Bener. Gitu. Ketika Tuhan menciptakan something yang beyond gitu ya, kayak tata surya, sistem solar system dan juga matahari di dalamnya, termasuk kita masyarakat di bumi ini gitu ya. Kita nggak bisa meniru yang namanya bikin planet yang sama kayak di bumi. Kayak orang kan sekarang juga ya. halu banyak yang bikin Mars bisa ditinggalin gitu ya. But actually I don't believe it ada orang yang benar-benar sampai ke Mars. Wah ini sebuah teori konspirasi ya sepertinya ya. Gue gak percaya men, gue masih di titik kayak nggak percaya. Apakah bisa ya? Tapi kita lihat aja. Enggak juga. Kalau yang apa? Ke bulan ya. Ini panjang ceritanya sih memang ya. Gue juga punya pendapat gue pribadi juga sih. Pendapat lo gimana Di? Duh panjang. Gue sih jujur nggak percaya juga. Ya kan? Karena gue pernah dikasih. Ini kalau mau bahas bumi datar bumi bulat mesti kesan receh juga bisa panjang. Masih bisa panjang nih. Ini juga ada kaitannya sama bumi datar bumi bulat nih. Gitu. Kalau gue sih sampai sekarang masih percaya bumi itu bentuknya bulat. Gitu. Cuman menurut teman-teman gue yang mereka baca kitab juga, kemudian teori-teori konspirasi gitu ya. Panjangnya. Ini dipersilakan lagi sama Bu Arfi. Iya benar. Tapi memang di Al-Quran tuh katanya kan bumi adalah hamparan yang luas ya. Iya. Tenangkannya gitu. Nah kita nggak ngerti hamparan tuh what's the meaning of hamparan. Dan nggak ada orang yang bisa nembus lapisan atmosfer. Itu nggak ada kalau di Al-Quran. Gitu. Jadi kadang tapi ilmuwan NASA bisa karena panjang juga ceritanya katanya sama orang yang bilang bahwa sampai kapanpun ilmu teknologi, sains dan teknologi itu kayaknya nggak akan pernah bisa berjalan seiringan dengan agama. Ada juga yang bilang gitu ya. Dan kita nggak tahu lah di Tikers ya. Soalnya aku pribadi aku belum pernah ke bulan, jadi aku nggak percaya. Nah. Siapa sih suara annoying? Dengan organ tetangga, ajak berantem. Kenapa gitu ya suaranya ya? Askia. Iya kenapa langsung tahu gitu. Iya kayak langsung kaum gue nih. Ini gue beneran nih menyarankan sesuatu hal yang bener ya. Lo daftar lenong bocah. Sumpah lenong sih. Betawi. Ya. Lo tertariknya apa dong Ki? Ya sama sih. Bener. Kata gue sih lo GWS ya. Itu dia Tikers ya. Kita masih ada waktu buat baca-baca lagi ya. Tadi berhubung sudah ke dunia internasional, jadi aku juga mau bawain informasi dari dunia internasional yang akan segera tiba di Indonesia. Katanya nanti bakalan ada bosnya Microsoft. Bosnya Apple dulu. Oke. Jadi bos Apple tanggal 17 April ke Indonesia menghitung hari ya Wak. Lalu bos Microsoft 30 April 2024. Ada apa ini kenapa bos-bos tech ini pada di bulan April ya? Nggak tahu mungkin. Mau Kartinian kayaknya di Indo. Walaupun dalam sejumlah kepercayaan kalau angka 4 itu tidak membawa hoki. Katanya semoga dengan hadirnya dua bos raksasa gadget ternama di dunia ini membawa hoki yang besar buat negara kita ya. Amin ya. Ini dari Menkominfo, Budi Aris Setiadi sudah mengkonfirmasi ya tentang perkembangan terbaru nih dari kedatangan CEO Apple Tim Cook dan juga CEO Microsoft Satya Nadella ke Indo. Jadi disampaikan dia datang tanggal 17 April. Waktu kedatangan ke Indonesia itu kan dia yang menentukan katanya gitu. Kalau kata Pak Menteri kepada awak media. Nah
Saat ditanya apakah Menkominfo Budi Aris Setiadi akan mendampingi Tim Cook saat berada di Indonesia, Budi tidak bisa menjawabnya dengan pasti. Ya kita lihat nanti katanya gitu ya. Dan FYI, peresmian Apple Developer Academy keempat menjadi salah satu alasan Tim Cook akan datang ke Indonesia. Dan dari Apple Academy sendiri merupakan program yang dikembangkan secara langsung oleh Apple. Ini untuk meningkatkan skill untuk mereka yang berminat dalam dunia coding dan juga digital secara profesional. Nah di bulan ini juga kata Budi, ada tokoh teknologi lainnya yang datang ke Indo yaitu CEO Microsoft Satya Nadella. Satya Nadella itu katanya rencananya 30 April. Itu sendiri-sendiri kedatangannya ya. Jadi nggak bareng sama Tim Cook gitu. Oh Jadi pengen nasi gitu. tim aku ya. Aduh, enak sih tapi kayaknya gue masih bisa makan lontong lagi sih. Apa Lontong. ketupat? Oh iya, lu masih ada? Gak tau gue ketupat sama kuah opor aja gue suka. Oh iya sih. Sama Bener. emping. Oh emping. Gue mah kerupuk yang pink tau gak sih? Enak. Kerupuk yang pink ya. Apa kita cari delivery dulu Detikers ya? Kita mau mencari apakah di sini ada yang jualan opor. Kalau ada atau kalau kamu tahu boleh kasih tahu di kolom chat. Ya, atau mau ngirimin juga boleh. Tapi jangan boleh. kemana-mana ya, tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Yeay! Masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Jangan tidur lagi dong Detikers, karena kita punya satu berita yang sekiranya ini sangat bermanfaat. Nah, langsung aja, silakan. Silakan. Baik, terima kasih Eko dan Indi. Sekarang saya Wayan Slamet Juniase melaporkan dari Taman Tirta Gangge yang terletak di Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Taman Tirta Gangge merupakan salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Karangasem yang selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Saat hari-hari besar seperti Tahun Baru, Galungan Kuningan, Natal, dan libur Lebaran seperti saat ini, kunjungan wisatawan yang datang bisa mencapai 2 kali lipat dari sebelumnya. Sejak 3 hari terakhir, kunjungan wisatawan ke Taman Tirta Gangge bisa mencapai 2.400 orang, sedangkan saat hari-hari biasa hanya sekitar 1.000 sampai 1.500 orang. Artinya ada peningkatan hampir 100% jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Wisatawan yang datang ke Taman Tirta Gangge untuk secara wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara hampir berimbang. Mengingat wisatawan domestik cukup banyak datang dari Pulau Jawa bersama dengan keluarga untuk menikmati liburan di Pulau Bali. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara untuk saat ini lebih didominasi oleh wisatawan asal Eropa dan juga wisatawan asal India. Wisatawan yang datang ke Taman Tirta Gangge selain disuguhkan dengan pemandangan yang indah dengan kealamiannya, mengingat Taman Tirta Gangge merupakan peninggalan dari Raja Karangasem, di mana dulu Taman Tirta Gangge merupakan tempat pemandian oleh para raja. Di Taman Tirta Gangge, para wisatawan yang datang juga bisa menikmati beberapa spot foto yang tersedia. Ada beberapa spot foto yang bisa dinikmati oleh para wisatawan yang datang. Selain itu, wisatawan yang datang juga bisa langsung memberikan makan ikan secara langsung. Mengingat di Taman Tirta Gangge juga terkenal dengan kolam ikannya yang cukup banyak terdapat ikan nila. Bahkan wisatawan yang datang selain bisa menikmati pemandangan dan yang lainnya, juga bisa menikmati beberapa fasilitas lain seperti perahu yang disediakan oleh pihak pengelola. Namun para pengunjung harus bayar berbeda dengan tiket masuk yang sudah dibayar sebelumnya. Namun berdasarkan pantauan di lokasi, cukup banyak wisatawan yang menikmati fasilitas tersebut. Taman Tirta Gangge yang terletak di Kabupaten Karangasem ini merupakan satu dari 2 tempat wisata yang selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Berdasarkan pantauan, sejak pukul 7.00 WITA, wisatawan sudah mulai berdatangan dari berbagai wilayah. Bahkan, tempat parkir yang disediakan oleh pihak pengelola kadang sampai tidak kebagian, bahkan wisatawan yang datang belakangan bisa parkir di pinggir jalan.
Untuk situasi terkini, wisatawan yang ada di Taman Tirta Gangga cukup ramai, terutama wisatawan asal India. Untuk diketahui, di Kabupaten Karangasem cukup banyak terdapat objek-objek wisata bersejarah maupun objek-objek wisata baru yang selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Selain Taman Tirta Gangga, wisatawan juga biasanya cukup ramai mengunjungi Pura Luhur Lempuyang. Mengingat, Pura Luhur Lempuyang juga mempunyai ikon yaitu Candi Bentar yang cukup menarik perhatian para wisatawan. Selain itu, juga ada beberapa objek wisata lain yang bisa dinikmati oleh para wisatawan yang datang ke Karangasem. Khusus untuk Taman Tirta Gangga, selain fasilitas yang sudah disediakan seperti spot foto, kolam, dan yang lainnya, di Taman Tirta Gangga, para wisatawan juga bisa menikmati fasilitas lain seperti kafe, dan juga ada atraksi ular dan beberapa hewan lainnya di depan area parkir Tirta Gangga. Berdasarkan pantauan di lokasi, wisatawan yang datang cukup banyak yang memberi makan ikan sekaligus berfoto bersama dengan keluarga, terutama wisatawan domestik yang datang secara berkelompok, bahkan sampai 50 orang dalam satu kelompok. Mereka datang bersama dengan keluarga dan juga kerabat terdekat. Selain menikmati pemandangan, para wisatawan juga cukup banyak bersantai sambil minum kopi dan membeli makanan ringan yang disediakan oleh pihak pengelola. Selain pemandangannya yang indah, kondisi di sekitar Taman Tirta Gangga juga cukup bersih, bahkan sangat luas, sehingga para wisatawan bisa bersantai sekaligus menikmati pemandangan yang ada cukup lama, sehingga bisa memanjakan para wisatawan. Bahkan, wisatawan yang datang ke Taman Tirta Gangga bukan hanya sekali, bahkan juga beberapa kali, namun mereka mengaku tidak pernah bosan untuk datang. Mengingat, setiap tahun pasti ada fasilitas baru yang disediakan oleh Badan Pengelola Tirta Gangga. Sehingga, para pengunjung selalu mendapat hal baru ketika datang ke Taman Tirta Gangga yang terletak di Kabupaten Karangasem. Demikian laporan dari saya kembalikan ke Eko dan Indi. Nah, kita juga ingin memberikan sebuah kisah inspiratif mengenai Mbah Sadiman asal Wonogiri ya, di mana ada seorang kita bilangnya mungkin mbah kali ya, mempunyai dedikasi yang sangat tinggi terhadap lingkungan hidup di wilayah Kecamatan Bulukerto di Wonogiri, Jawa Tengah, di mana ia menanam pohon selama belasan tahun di hutan yang kini manfaatnya dirasakan masyarakat luas gitu. Jadi ketika Mbah Sadiman ini berjalan di Bukit Gendol dekat rumahnya, ya, Mbah Sadiman memang udah ngos-ngosan sih kayaknya nih ya. Kelihatan sih ini kalau lihat dari fotonya gitu ya. Jadi ternyata dulu di kawasan desa Bukit Gendol ini tahun 1964 itu pernah terjadi kebakaran hutan yang sangat besar. Imbasnya akhirnya di sana kemarau panjang gitu kan, kekeringan dan susah mendapatkan air bersih gitu karena sumber airnya mati juga gitu, sehingga Mbah Sadiman ini berinisiatif lah di tahun 91 sampai 95 nih. Dia kerja dulu sebagai penderes getah pinus, tapi pada saat itu hasil deres getah pinusnya tidak dibayar. Dan akhirnya di tahun 96 Mbah Sadiman mulai menanam pohon beringin sendirian ya. Salah satu alasan kenapa memilih beringin karena pohon tersebut merupakan jenis pohon pengikat air di area lahan dari akar-akar pohon tersebut pun bisa mengeluarkan air. Wah, gue baru tahu nih. Bikin dokumenternya. Jadi dia pas tanam tahun 96 Kenapa beringin? Gitu kan. Aduh, warga tuh lebih ke takutnya ya daripada manfaatnya. Keluar air banyak pada ngambil.
Karena menurut gue Mbah Sadiman ya benar ya. Mbah Sadiman ini pinter banget dan menurut gue hasanah dia mengenai agrikultural juga ini patut diacungi jempol. benar-benar. Karena dia bisa tahu pohon yang bisa mengeluarkan dan menghasilkan air itu apa gitu. Karena yang kita tahu juga kan orang mungkin lebih memilih pohon pinus atau jati gitu ya yang punya nilai ekonomi yang tinggi. Cuma ternyata di sini Mbah Sadiman memilih pohon beringin yang mana pohonnya juga kan kita tahu sangat rindang, akarnya besar gitu, tapi ternyata kokoh gitu ya. Dia bisa menyimpan dan mengeluarkan air dan ini kayak wow. Atau jangan-jangan setelah bikin pohon itu bisa bangun partai juga? Enggak ya? Itu daerah kuning dong. Pohonnya kuning dong itu. Ijo, rimbun kan rimbun. Oh iya, backgroundnya kuning dong. Mungkin kalau lagi senja ya beda-beda cerita. Dan ternyata sampai sekarang lahan yang ditanami sama Mbah Sadiman di lereng selatan Gunung Lawu nggak kurang dari 100 hektar. Mantap Mbah Sadiman, kamu sangat inspiratif. Saran aku sih kalau ada yang beli ya Mbak Sadiman mau dijadiin resort, kalau harganya oke lepas aja sih. Kalau enggak gak usah Bah, jangan Bah. Kamu punya bargain price yang sangat lumayan. Iya benar-benar, tapi kalau dedikasinya ini kayak sih gak mau dilepas ya iya, untuk pembangunan. Emang gitu ya orang tuh kadang kalau mau melakukan suatu tindakan yang heroik, either kayak diketawain dulu sama orang-orang sekitarnya, gak dipercaya dulu, tapi ternyata mantap. Pas, iya udah dapet penghargaan juga ya. Bahkan dapat penghargaan dari Presiden Jokowi juga, luar biasa. Karena ini adalah sebuah langkah yang sebetulnya pertamanya ini sangat baby step ya. Benar-benar. Cuman ternyata konsisten. Seiring dengan perkembangan waktu, kuncinya itu konsisten. Iya benar. Ketika lo belum menemukan si buah untuk dipetiknya tuh, itulah kayak challenge lo apa kalau tetap akan melakukan itu apa enggak. Coba, Pak, coba ditanam di Mampang, Pak. Mau nanam apa ya? Ada apa di pot aku nih ya, ada yang kicik. Makanya gue nanya di Mampang lu mau nanam apa? Pak, tuh Pak, kaktus aja kaktus. Kaktus aja mati gue di rumah. Aduh ya Allah kasihan banget. Tapi yang belum mati adalah kita nih, Detikers yang masih akan terus nemenin lo sampai jam 11. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Pagi ya. Jangan tidur lagi. Kembali lagi masih bersama kami di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Lu kan kayak cerekannya begitu kan? Ya. Gue pakai bahasa ALS. Itu artinya kayak tepuk tangan, sorak-sorai, ramai. Nah kali ini memang kita mau meramaikan suasana dengan suguhan-suguhan entertainment. Dari dunia perfilman. Betul terutama sekali. Ya. Ini adalah salah satu yang paling gue tunggu-tunggu banget. Apa tuh, Di? Adalah Joker 2. Waduh. Nah, karena entah kenapa ya seluruh rangkaian Joker dari entah Harley Quinn ya. Habis itu pasti gak lama di Halloween berikutnya semua orang kostumnya itu. Iya. Selalu. Tapi gue masih menantikan sih gimana nanti kita akan sama-sama melihat apa namanya poster terbaru dari film Joker 2 ini. Betul. Yang dibintangi sama Joaquin Phoenix dan juga Lady Gaga sebagai Harley Quinn. Tapi sebelumnya. Gak sabar kan jadi pengen nunggu. Kita ingin bertemu juga dengan teman-teman yang sudah berdansa di jalanan ibu kota untuk melaporkan situasi terkini melalui teman-teman NTMC yang kita lihat akan... dulu tapi siapa tahu belum balik ke ibu kota. Oh iya ya. Ya. Coba deh kita lihat, ini dia teman-teman kita dari NTMC Polri. Berikut laporannya. Baik, terima kasih Indi dan juga Eco. Selamat siang. Saat ini saya berada di kawasan Merak, Banten, di mana prediksi peningkatan volume kendaraan di arus balik mudik akan terjadi di akhir pekan ini. Dan rekayasa lalu lintas dari arah Sumatera yang akan menuju ke arah Jawa melalui Pelabuhan Merak ini telah disiapkan. Dan untuk peningkatan volume kendaraan di arus balik mudik diprediksi akan terjadi di hari Sabtu dan juga Minggu. Kami
menghimbau untuk tetap berhati-hati dan Kapolda Banten mengatakan arus balik akan menyiapkan 2 akses jalan dari arah Pelabuhan Merak, yakni Jalan Cikuasa Atas yang akan digunakan untuk mobil pribadi, bus, dan juga truk mengarah ke Jalan Tol Tangerang Merak. Dan untuk memperlancar distribusi kendaraan, 3 jalur akan disiapkan hingga gerbang Tol Merak. Sedangkan roda 2 ataupun sepeda motor akan diarahkan melalui Jalan Cikuasa Bawah. Selain itu, anggota Direktorat Lalu Lintas Polda Banten akan mengawal pemudik dari Merak hingga perbatasan Tangerang dengan Jakarta. Tentunya pengawalan ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Pemudik akan dikawal dari buffer zone atau zona tunggu di Pelabuhan Merak hingga transit pertama di Polresta Serang Kota. Dan untuk pengawalan pemudik motor ke arah Jabodetabek dan sekitarnya, kemudian akan dilanjutkan hingga ke Balaraja, Kabupaten Tangerang. Nanti di buffer zone ini pihak kepolisian akan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk beristirahat dengan layak. Dan tentunya kami menghimbau bagi pengendara yang hendak melaksanakan arus balik mudik untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda serta beristirahat apabila sudah merasa lelah dan kemudian patuhi rambu-rambu lalu lintas yang sudah berlaku. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas kini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Adi Sindra melaporkan. Selanjutnya kembali kepada rekan di studio. Tetap semangat ya teman-teman NTMC, semangat bekerjanya, bertugasnya. Semoga bisa cepat juga berkumpul dengan keluarga di momen hari raya seperti ini. Amin. Nanti mereka tuh kalau misalnya udah beres ya, semua rangkaian arus balik mudiknya baru deh tuh bekerja lagi. Baru bisa liburan ya. Tapi kayaknya udah ada yang berjumpa nih akhirnya dengan sang terkasih. Siapa? Di poster barunya. Oh iya, ini dia yang mau gue ceritain ya. Tapi gue tuh langsung ya, gue gak lihat, tadinya tuh gue gak terlalu peduli meskipun gue juga I'm a big fan of Margot Robbie ya. Yang kayaknya dia, Margot Robbie tuh jadi contoh tau, dia buat cewek-cewek terutama ya. Kayak cewek-cewek cegil. Iya, kayak lo tuh bisa jadi apa aja yang lo mau tanpa lo takut lo umur berapa lagi di step mana. Margot Robbie aja jadi Barbie di umur 33. Gitu, jadi pesan moralnya itu ya. Tapi this time, say goodbye to Margot Robbie karena ini akan diperankan oleh Lady Gaga. Gaga, ulala. Oh iya, posternya baru yang ini gue belum lihat nih. Tuh, jadi kenapa? Gue udah curiga sih kenapa dipilihnya adalah seorang diva ya, alias penyanyi juga. Ya memang ternyata akan dikerahkan talentnya Lady Gaga sebagai seorang penyanyi. Dimana katanya nanti bawaannya tuh akan jatuh lebih ke musikal gitu ya. Nah Detikers buat kamu ya yang udah lihat nih posternya sekarang, ini tempting banget. Menurut gue dengan adegan poster mereka, siapa namanya? Joaquin Phoenix-nya, Joaquin Phoenix-nya itu kayak gitu dan Lady Gaga-nya set, itu kan kayak adegan dansa banget. Udah langsung kebaca bahwa ini bakal banyak adegan musikalnya ya, gitu Detikers. Dunia ini panggung kita, itu tulisan dari di bawah judul Jokernya ya. Oh ternyata soundtracknya Nika Ardila. Wow, Lady Rocker. Dunia ini adalah kita, panggung sandiwara. Atau enggak, Mami Titi, layar perak panggung gerak. Ekspresi. Itu dari Detikers ya. Dan dari Gaga juga tampil cukup berbeda di sini, wajahnya berantakan dengan lipstik yang merah dan mencolok. Jadi kayaknya bakalan banyak adegan seru. Ini disutradarain sama Todd Phillips, orang yang sama juga di balik film Joker pertama yang sukses, dan sequel ini juga bakal menceritakan kisah cinta Joker dan juga Harley Quinn yang kabarnya bakalan penuh dengan unsur musikal tuh, jadi sudah terkonfirmasi ya. Sebelumnya Phoenix dan Gaga terlihat syuting adegan bernyanyi dan juga menari di luar ruangan. Jadi makin yakin kalau misalnya film ini tuh bakal agak sedikit beda dibandingin dengan film-film superhero lainnya. Nah, udah gitu Philip juga baru-baru ini nge-share gambar menarik nih beberapa. Termasuk adegan di atap kotanya Gotham dengan langit yang fantastis dan bulannya besar. Keren banget kan? Nah by the way ada gogon-gogon juga nih, gosip-gosip underground yang jadi gak underground lagi karena sudah dipublish ke publik ya. Dari Lawrence Sher, sinematografer film ini, yang bilang kalau Lady Gaga tuh awalnya tuh nggak terlalu akrab sama dia di lokasi syuting. Oh iya? Karena dia tuh emang bener-bener sefokus itu sama perannya dia. Jadi kita lihat aja kayaknya Lady Gaga sampai nggak bisa ngobrol-ngobrol basa-basi sama sekelilingnya. Bakalan all out nih sepertinya ya. Wah. Iya, On My Birth Month nanti bakalan rilis
Di Oktober tanggal 4. Nah, itu dia deket sama apa namanya? Apa? Halloween. Wah, ini kata gue sih kalau lihat dari posternya nih banyak langsung diduplicate ini ya. Iya, gak lain dan gak bukan itu Halloweenan udah kostumnya ntar mereka berdua pasti. Sama kayak waktu Money Heist Ya. baru-baru tayang tuh di marketplace udah langsung ada tuh jumpsuitnya. Iya, sama si ini juga yang Korea tuh apa? Oh, Squid Game. Squid Game itu juga banyak. Jadi si jaket-jaket runnernya yang itu. Kamu 30? Tanggal 30. Oh, 31. Oh, Scorpio kamu. Iya, sama kayak aku. Dan sama-sama Oktober lagi. Jadi kita dua cegil. Lu tau gak sih? Mae, Detik Sore. Hah? Tanggal lahirnya plek sama gue. Berapa? 11 Oktober. Oh my god. Hah? Kita kayak Oktober? Iya. Cewek cowok gila, cewek cowok gila. Embrace, embrace, embrace. Malu deh. Lady Gaga ngeliat kita mah kesian. Kalau mau cegil tuh tersalurkan kayak Lady Gaga ini mah kagak jadi apa-apa. Bukan cegil ini mas. Bener. Astagfirullahaladzim. Gitu, Ditunggu aja Detikers ya. Joker. Bacanya apa sih? Adu. Voliadu. Voliadu. Ya ini Prancis ya. Prancis. Voliadu. Fransai. Aduh. Tapi selain lu kan nunggu-nunggu si Joker yang kedua nih, ya kan? Karena ada Lady Gaga di situ. Kalau gue tuh nunggu satu film yang menurut gue dari kecil gue tumbuh bersama film ini dan kartunnya. X-Men. Oh wow, gue pernah dulu punya tempat bekal ada Tupperware sama minuman sama tasnya dari Texas. Oh zaman dulu mah banyak. Iya. Banyak ya kan. Tapi kali ini bisa jadi adalah salah satu pembuka gerbang teman-teman X-Men muncul di Marvel Cinematic Universe. Karena sekarang nih Deadpool dan Wolverine itu kan udah tayang tuh kemarin trailernya ya kalau lo lihat di situ kan ada juga penampakan dari sosok Wolverine yang pakai the OG kostumnya dia warna kuning. Nah, ini dia nih. Karena di tahun ini Marvel Cinematic Universe cuma punya satu film di bioskop, which is Deadpool and Wolverine. Dan yang mana film superhero ini dijadwalkan rilis pada Juli 2024. Tapi kalau gua nggak salah kemarin tayangnya mundur ke bulan, gue lupa antara September atau November gitu lah ya. Karena memang di sinopsisnya film ini kan udah bocor gitu ya. Dan menunjukkan Deadpool dan juga Wolverine akan merubah sejarah MCU. Gitu. Jadi di sini di satu situs dari Marvel di Jepang tertulis film ini hanya boleh ditonton oleh penonton usia 15 tahun ke atas gitu. Bahkan rating ini setara dengan rating R di Amerika Serikat yang berarti film ini khusus untuk penonton dewasa. Gitu. Rating dewasa sebenarnya sudah diduga sejak awal karena 2 film Deadpool sebelumnya itu banyak banget kata-kata tidak senonoh yang sebetulnya tidak boleh ditonton oleh anak kecil. Ya. Bahkan adegan kekerasan brutal ini juga jadi ciri khas dari film Deadpool sendiri. Jadi buat yang mau nonton Deadpool sama keponakannya atau anaknya masih kecil, saran gue jangan dulu. Jangan dulu. Paling enggak dia udah SMA kelas 3 baru deh lo boleh ajak. Kalau enggak mah jangan ya. Dan kabar ini juga membuat para penggemar makin penasaran dengan film Deadpool and Wolverine. Apakah film ini akan benar-benar berbeda dari film MCU lainnya atau bagaimana gitu kan. Karena kalau lo lihat di trailer sendiri kan udah tayang nih kayak yang kita tampilkan di sebelah kiri gitu ya. Ini adalah salah satu potongan dari trailernya Deadpool and Wolverine. Yang mana juga ketika dalam film Doctor Strange Multiverse of Madness, di situ kita kembali melihat sosok dokter Xavier, ya kan, yang adalah pentolannya X-Men, ya kan. Di situ juga kita melihat banyak banget karakter-karakter baru yang hadir. Selain Scarlet Witch di situ ada juga Fantastic Four yang sudah confirm akan dibuat oleh MCU juga. Dan kemudian yang pasti ditunggu-tunggu adalah X-Men. X-Men. X-Men, iya Wolverine dan X-Men tuh kayaknya lumayan menghiasi childhood memory kita ya. Iya Andi, bener banget. Kayak misalnya lu ngikutin X-Men 1, 2, 3 gak? Enggak, jadi gue tuh cuma tahu X-Men-nya tapi gue gak ikut ceritanya karena mungkin buat gue itu kartun cowok ya. Iya. Kalau film live actionnya dulu yang paling berkesan buat gue dari X-Men 1, 2, 3 adalah X-Men 3. Oh ini udah live actionnya nih? Live action. Itu tahun 2001. Wait, gue pasti ada nonton sih salah satu dari mereka. Cuma gue udah pasti gak inget juga. Karena menurut gue karakter developmentnya bagus.
aktor-aktor yang maininnya juga bagus, ya kan? Dan buktinya timeless gitu. Sampai sekarang mau perannya diganti sama siapapun kayaknya belum ada yang cocok untuk menggantikan mereka. Itu adalah ini ya, karakter yang ibaratnya udah kena tuh gitu tuh. Pengganti Lah itu itu gak akan pernah bisa Hugh Jackman replace. dari tahun 95 kali jadi Wolverine. Sekarang udah tahun berapa? Dia berapa tahun? Iya, 20 tahun. 2 dekade. Kayak ini ya, 007 sih udah ganti beberapa kali. Udah. Ini yang gak bisa diganti sama Brad Pitt yang lain tuh siapa apa sih? Tom Cruise tuh apa filmnya? Mission Impossible. Itu dia menurut gue sampai hampir 80 tahun masih Indiana main. Jones juga nggak Sama ya, ganti-ganti. Sama. Sampai dia kan sekarang tripnya Indiana Jones sudah sama gadis ceweknya tuh kayak emang udah cucunya. Cucunya ya, udah bukan anaknya menurut gue. Lucu ya. Iya, tapi Indiana Jones juga seru ya bikin kita Bener. dengan segala penelitiannya dia. Anyway, ini ada kabar terbaru juga dari film Batman. Tapi kali ini datangnya dari bintang Richard, Alan Richardson. Yang ngebet banget kayaknya jadi Batman The Tickers. Karena dia bikin pernyataan yang cukup menghebohkan. Dia memohon agar bisa menjadi Bruce Wayne atau Batman dalam proyek yang akan diusung sama James Gunn. Jadi aktor yang kayaknya lagi populer banget lewat serialnya di Prime Video ini juga suka mengungkapkan niatnya supaya bisa menjadi The Dark Knight sekaligus kekagumannya terhadap aksi dari Joaquin Phoenix sebagai Joker. Dan Batman dianggapnya adalah sosok yang idaman dengan segala macam peralatan dan kendaraannya yang keren. Iyalah pasti berasa gagah ya. Kalau di Marvel berasa jadi kayak Iron Man kalau gua mah ngeliatnya. Dan anyway, Joaquin Phoenix ini benar-benar keren memakainya, kata dia. Tidak akan ada yang bisa menyamainya. Aku sih lebih suka memainkan Batman. Ya akhirnya aku mengatakannya, aku rasanya ingin berteriak dari lantai atas. Aku mau menjadi Bruce Wayne. Ini anaknya jadi Batman. Kau tahu apa kekuatan supernya? Kepintaran. Dia adalah superhero yang paling pintar. Dia juga seorang penemu dan mempunyai banyak peralatan keren. Aku ingin menjadi pria seperti itu. Ini ungkapnya dalam wawancara bersama THR. Kemudian juga hal ini ternyata sempat diwujudkan sama netizen. Netizen tuh kan banyak ya keahliannya ya. Dia ngebikin artwork seolah-olah Alan Richardson ini jadi Batman. Nah di foto tersebut terlihat sedikit robekan di bagian topengnya yang membuat mata sang aktor terlihat. Dan unggahan ini tentunya mendapatkan sambutan positif dari banyak netizen. Mereka merasa Alan sangat cocok untuk menjadi Batman. Astaga, aku sudah tak sabar untuk melihat benar-benar menjadi Batman. Dia dan Karen Sweat, pemeran Superman, akan menjadi pasangan yang pas, kata netizen ya. Ini harus terjadi, ada yang komen gitu juga. Lalu ada yang nulis lagi, Alan Richardson adalah aktor yang sempurna untuk Batman. Oh jadi netizen pada menyambut dengan baik ya, pada setuju. Nah sebelumnya juga James Gunn menegaskan kalau pihak DC belum ada rencana untuk mencari pemeran Batman. Apalagi naskahnya juga ternyata belum kelar teman-teman. Jadi ini dituliskannya dalam thread saat menjawab pertanyaan netizen soal apakah pemeran pahlawan dari Gotham itu udah di-lock sama DC. Terus unggahan katanya gini. Terus-terusan ditanya hal ini, padahal aku tak tahu dari mana isu ini muncul. Tapi ya gimana pun juga itu semua kabarnya hoax. Kita bahkan belum punya naskahnya. Unggahan ini seolah membantah isu yang tengah ramai beredar di mana muncul nama Jensen Ackles yang akan memerankan Batman di The Brave and the Bold. Gak cuma itu, dia juga menjelaskan soal perbedaan usia antara Batman dan Superman yang akan ditampilkan dalam kisah terbaru. Banyak spekulasi soal apakah Batman akan diperankan aktor muda seperti halnya Superman yang dimainkan oleh David Corenswet Sweat atau justru lebih muda lagi. Nah, menjawab semua pertanyaan tersebut, James Gunn menegaskan Batman miliknya akan lebih tua dari Superman gitu. Orang banyak yang berspekulasi soal usia keduanya. Aku mungkin berkata jika Superman akan lebih muda dari usia 40 tahunan dan Batman mungkin akan beberapa tahun lebih tua dari Superman. Gitu katanya. Kita lihat aja nanti update-nya ya. Layak ditunggu sih ini karena menurut gue pemeran-pemeran dari Batman dan juga Superman ini kayak cocok-cocokan loh di menurut gue. Yeah. Tapi yang menurut gue yang ciong. Aura sih main aura ya. Yang menurut gue ciong itu kemarin adalah ketika Henry Cavill yang adalah pemeran Superman yang terakhir nih, ya kan? Dia kan akhirnya ngelepas perannya dia di The Witcher buat fokus memerankan Superman di sequel barunya dia nih rencananya. Pas James Gunn datang, di drop dong semua projectnya. Terakhir itu Henry Cavill muncul di Black Adam. Oke. Di Black Adam itu dia juga jadi cameo.
Jadi Black Adam collab sama si Superman gitu kan buat memberantas kejahatan ceritanya. Tapi itu sebagai cameo yang adalah kita harapan adalah itu adalah hint untuk film Superman selanjutnya. Cuman ternyata semenjak James Gunn masuk semuanya menjadi wacana. Wow. Termasuk project filmnya Wonder Woman kan batal. Oh. Jadi Wonder Woman masih belum akan ada ya? Kan Gal Gadot tuh juga baru melahirkan. Cuma pemeran Wonder Woman yang dulu banget pengen ada Wonder Woman 3 yang sama Gal Gadot karena kan dia kan cameo tuh. Iya. Gitu. Ya udah nggak apa-apa, ganti aja Gal Gadot. Aku ngerti sih kenapa. Iya kan? Kita semua ngerti. Di saat mungkin perempuan lain tidak bisa punya atap untuk tinggal, tidak bisa makan. Lahiran di rumah sakit mewah. Betul. Bingung ya. Bingung ya udah. Jangan diterusin Yandi. Oh series jadinya? Tapi belum bukan Wonder Woman yang si siapa? Pulau of Themyscira-nya. Kisahnya. Amazon. Iya Amazon itu. Jadi ntar nyeritain tentang daerah mereka dulu. Ala-ala Game of Thrones. Oh gitu. Sebelum si Wonder Woman-nya lahir ceritanya. Oh. Prequel jatuhnya ya. Ya. Oke, ada berita apa lagi, Cok? Terakhir bukan itu. Jadi gue ingin memberikan sebuah rekomendasi series nih buat Detikers ya. Buat Detikers yang langganannya Netflix mungkin bisa di search Three Body Problem. Ya, Three Body Problem. Dibintangin sama Jovan Adepo, John Bradley, Rosalind Cao, Liam Cunningham, Eiza Gonzalez, ada Jess Hong, dan juga Marlo Kelly. Jadi ini adalah serial terbaru dari kreator Game of Thrones, ya, dibuka dengan misteri dan juga pembunuhan. Semua ilmuwan di dunia sedang dibingungkan oleh hasil dari akselerator yang tidak masuk akal. Gak cuma itu, sejumlah ilmuwan juga ditemukan tewas dalam keadaan mengenaskan. Ada yang dibunuh, ada yang bunuh diri juga. Bahkan salah satu dari ilmuwan yang bunuh diri adalah Vera Iye, diperankan oleh Vedette Lim. Jadi kematian Dr. Vera ini mengguncang 5 orang ilmuwan sekaligus bestie yang disebut sebagai Oxford Five. Mereka adalah Jovan Adepo, kemudian John Bradley, Eiza Gonzalez, Jess Hong, dan juga Alex Sharp. Ya. Sementara Jin yang diperankan oleh Jess Hong ini ya bermain VR atau virtual reality yang dimainkan Vera sebelum meninggal. Ogi juga melihat countdown di depan matanya, kemanapun dia melihat angkanya mundur semuanya. Ya, jadi konon semua ilmuwan yang tewas juga melihat hal yang sama sebelum mereka meninggal nih Detikers. Dan seorang perempuan misterius menemui Ogi dan mengatakan bahwa Ogi tidak ingin angka itu kembali ke 0. Dan seorang detektif bernama Clarence diperankan oleh Benedict Wong mencoba menyelidiki hal ini. Ini dia ceritanya nih. Wah. Ini agak-agak sci-fi ya Detikers kalau lo memang pecinta series atau film mengenai genre-nya adalah sci-fi, menurut gue boleh sih nonton ini. Buat yang nonton GOT gimana nih menurut kalian? Ayo Ibu Arfi lagi baru namatin nih. Nah, Trisurya, Three Body Problem, 21 Maret. Oh udah tayang dong berarti ya? Kalau di translate Surya tuh kayak matahari ya? Iya. Surya tenggelam di sudut batu kelam. Berarti dia ngadaptasi dari bahasa Indonesia atau jangan-jangan Surya bukan bahasa Indonesia? Ini Sanskerta kayaknya Sanskrit ya? Judul Inggrisnya kan Three Body Problem. Oh. Judul di Indonesianya jadi Trisurya. Oh udah ditranslate. Iya. Pihim ya. Three Body Problem. 3 badan, 3 masalah. Tiga masalah badan. Kok jadi 3 sulit? Jadi 3 matahari. Tapi emang dari berapa dunia berbeda gitu loh, tapi ntar ada 3 matahari gitu. Oh. Ya, kita karena kan mesti mentranslate dari keseluruhan film ya, gak cuma dari judulnya aja. Tapi Acok, lower back pain. Vi, sakit kepala. Nih lu bayangin ya. Body bahasa Indonesianya apa? Badan kan? Tapi kalau di Indonesia badan itu amal. Badan amal? Iya. Badan amal. Badan tuh kecil, yang besar tuh PT. Oh iya benar. Kalau yang setengah-setengah CV. Kenapa sih nama-nama PT Makmur Jaya, CV Maju Abadi, kenapa gak ada kayak CV mundur, maju mundur. Nama adalah doa, Di. Pada optimis sih orang-orangnya. Kayak CV insya Allah maju, kita lihat aja dulu. Kalau perseroan terbatas tuh yang berapa sih? Harus apa sih itu tuh Mas? Omset ya?
Ya udah, nanti abis ini kan kita agak lenggang ya. Minggu depan. Ya udah deh. Detikers, terima kasih banyak sudah sama-sama gitu ya. Barengan sama kita di Detik Pagi edisi hari ini tanggal 12 April 2024. Mudah-mudahan terhibur. Kita akan ketemu lagi sama kamu tentunya di Senin depan karena kami selalu hadir menemani Anda di Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai dengan jam 11 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa follow sosial medianya di Detikcom. Ya semuanya ya, TikTok, Instagram, X, sama subscribe juga ke YouTube channelnya. Terima kasih banyak, aku Echo Santoso. Aku Indi Arisa, pamit undur diri dari Detik Pagi. Jangan tidur lagi.